Ayo ngumpul bareng gue. Kita bakal nonton kisah kocak Yuki di SMS Sing City yang divonis punya nilai awakening 0 besar. Mendengar itu, Yuki shock berat sampai mematung. Cowok-cowok sekitar mulai ngegosip kalau dia sudah dibuang oleh Tuhan, sementara para cewek keheranan kenapa orang ampas begini bisa sekolah di tempat mereka. Tiba-tiba, sang dekan nyeletuh kalau Yuki emang ditakdirkan gagal demi menjaga reputasi sekolah. Jadi, dekan itu dengan kejam mengusir Yuki untuk berhenti sekolah, bikin Yuki makin jantungan. Dia lalu protes kalau gak ada aturan murid nilai rendah harus keluar. Tapi belum sempat ngomong panjang, kepalanya malah ketimpuk batu. Dia panik nengok belakang nyari pelakunya. Malah lihat sekumpulan tukang bully nyuruh dia pergi karena dianggap bawa sial doang. Gak lama, murid-murid lain ikutan mengepung dan menuntut dia buat segera dikeluarin. Tapi, di tengah keributan itu, ada suara cewek nyuruh semua berhenti. Ternyata itu Lily. Dia langsung ngomelin mereka karena kejam banget sama teman. Sekelas sendiri, tetap aja, para tukang bully nyoba ngasut Lily biar jauhin Yuki atau dia bakal gagal awakening juga. Tapi bodoh amat, Lily ngabaikan ancaman mereka dan nyamperin Yuki. Dia nyemangatin biar gak nyerah karena tesnya bisa aja error. Lagian nilai awakening itu cuma formalitas. Sejarah aja mencatat yang nilainya tinggi bisa ampas, yang rendah malah hoki. Tapi Yuki bilang dia ogah percaya. Sama dewa, 3000 tahun lalu, monster muncul dan manusia nyoba ngebom nuklir. Tapi monsternya malah makin op. Dari semua monster itu, lahirlah 4 raja monster super gila, wilayah. Manusia dengan cepat dijajah di bawah pimpinan mereka dan peradaban hampir punah. Tapi pas lagi putus asa, 2 patung dewa tiba-tiba turun dari langit. Sejak saat itu, umat manusia mulai nyembah patung itu, yang nilainya tinggi dapat berkah, yang rendah ya jadi warga biasa. Punya nilai 10 ke bawah itu resmi dicap ampas Tuhan. Makanya, Yuki menghela napas manusia masih aja manja. Kecuali dirinya sendiri, dia lalu santai manggil sistemnya buat ngecek info. Pas menatap Lily, dia sadar meski gak punya awakening, dia punya sistem chat luar biasa. Dia kemudian mencoba. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah keajaiban terjadi. Dia coba cek status Lily, tapi ditolak sistem. Meski begitu, dia sadar dirinya reinkarnasi bersistem yang bisa naik level cuma dari bunuh monster berbekal. Takat itu, dia cabut dari sekolah dan janji pas hari kebangkitan 100 hari lagi, dia bakal bikin mereka semua jantungan. Karena dia percaya kekuatan aslinya ada di sistem, dia pun manggil. Layar statusnya, dia akhirnya lihat semua atributnya masih cupu di level 1. Tapi pas dicek lagi, dia sadar gampang banget jadi OP cuma modal bunuh monster. Beda sama orang biasa yang bakatnya mentok. Jadi mulai hari ini, dia bersumpah bakal nge-grinding brutal. Dia lalu angkat tangannya sok keren, menunjuk ke arah tanah sambil deklarasi kalau dia bakal mulai petualangan epiknya dari sana. Tapi kocaknya, jarinya ternyata nunjuk ke semut yang lagi merayap. Satu semut sadar dan ngerasa cowok ini aneh banget. Tiba-tiba, sistem ngasih peringatan semut itu tanpa level dan membunuhnya cuma ngasih 0,1 EXP. Makanya, sistem menyarankan main efisien. Dan Yuki ngaku mukulin semut satu-satu tuh buang waktu banget. Untungnya, cowok ini selalu bawa semprotan anti serangga. Dia langsung nyemprot semutnya dan dapat 0,1 XP. Setiap kali mati, pas dia lagi asik ngebantai tanpa ampun. Seorang kakek dan cucunya ngeliatin dari belakang. Si cucu polos nanya apa semutnya bakal balas dendam, terus kakeknya buru-buru ngingetin. Biar gak niru kelakuan absurd begitu, sementara itu, Yuki mendadak berhenti pas dengar notif sistem. Sistem bilang dia udah bantai 100 semut dan ngebuka misi bunuh 10.000 buat dapat kekuatan luar biasa. Pas tahu hadiahnya itu buku skill epic, dia buru-buru nerima misinya tanpa mikir. Sayangnya, sejam kemudian, dia sadar kalau ngebantai semut pakai semprotan itu bukan cuma buang waktu, tapi juga bikin pegal linu. Tanpa diduga, sistem ngucapin selamat, karena dia tembus level 2 dan ngasih 2 poin atribut. Dia cepat-cepat ngecek jendela statusnya sambil mikir keras di mana anaknya menaruh poin-poin itu. Tapi karena hadiahnya kekuatan semut, logikanya pasti naikin otot kan? Jadi dia masukin 2 poinnya ke sana. Gak lama, dia ngerasain energi gila meledak di dalam tubuhnya,
sampai kekuatannya naik menjadi level 3. Setelah itu, dia lanjut bantai semut. Sementara kakek tadi ngingetin cucunya buat jauhin orang gila kayak Yuki. Setelah nyemprot tiada henti, bagai tukang fogging keliling, akhirnya, sistem lapor 10.000 semut tewas. Dia takjub misinya kelar dan buru-buru lihat hadiah epiknya. Dia dapat gelar musuh publik semut. Yang bikin semut bakal nyerang dia, tapi kekuatan mereka ngurang separuh. Sistem bilang semut akan menyerangnya, tapi kekuatan mereka berkurang separuh. Dia lalu memeriksa kekuatan super semut, dan melihat itu, melipat gandakan tenaganya 10 kali. Lipat selama 3 menit dengan jeda 2 jam. Dia kegirangan. Ngebayangin skill ini, bisa membalikan keadaan pas ngelawan musuh super kuat. Puas, karena usahanya jadi tukang semprot gak sia-sia, dia mutusin buat pelajari skillnya. Pas nyentuh layar, aliran energi gila menyambar dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan kekuatan brutal itu, mengalir deras sambil menutup mata. Sebentar kemudian, dia membuka mata, dan menyadari prosesnya sudah selesai sempurna. Setelah itu, dia pernah kebayang kekuatan semut sepik apa. Tonton aja deh. Dia simpan layarnya dan milih ngetes skill itu ke pohon terdekat. Dia pasang kuda-kuda, ngumpulin semua kekuatan, lalu ngasih tinju brutal. Pukulannya terlalu OP, sampai pohon itu terbang entah kemana. Pas debunya hilang, yang tersisa cuma batang hancur lebur. Dia natap kepalan tangannya dan yakin tinju kayak gitu, bakal bikin Michelson sekalipun nangis. Besoknya di sekolah, Yuki mendapati dirinya jadi target timpukan batu lagi. Tapi karena udah OP, sebelum batunya kena kepala, dia ngehindar kilat dan menangkap batu itu cuma dengan tangan kosong. Dia lalu noleh dengan emosi buat nyari pelakunya. Si tukang bully di sana malah meremehkan dan ngancam Yuki pergi atau batu selanjutnya bakal kena. Pas Yuki tetap santuy, mereka nuntut buat tahu apa dia beneran. Nekat mau diam di situ, bikin mereka sok jantungan. Yuki pelan-pelan ngangkat batu itu. Terus dia ngeremukin batunya, sampai hancur cuma pakai jari, bikin geng bully melongo kaget. Dia menjatuhkan tasnya dan langsung menyerbu ke salah satu preman itu. Tanpa basa-basi, dia menghantamkan tinjunya ke perut si preman dengan tenaga monster. Muka preman itu langsung keriting nahan sakit, dan sok, dia tetap menolak. Percaya Yuki punya kekuatan gila gitu, padahal katanya ampas Tuhan. Yuki lalu bilang dengan santai kalau dia udah nahan diri dan nyuruh mereka ingat omongannya. Dia deklarasi bakal jadi seorang awakener dulu. Terus yang kedua, dia gak bakal ngasih ampun kalau mereka berani nyari gara-gara lagi. Habis ngomong gitu, dia nantang siapa aja yang gak terima buat maju. Geng bule itu malah kocar-kacir kabur. Sementara Yuki ngambil tasnya lagi, sambil ngatain mereka pengecut. Rupanya, Lily ngelihat semuanya. Dia sampai melongo shock ngelihat orang ampas Tuhan bisa sekuat itu, padahal belum momen awakening. Siangnya di kelas, Yuki dengerin gurunya nyuruh semua murid fokus. Gurunya bilang kota King lagi diteror sama pria tanpa wajah, dan minta mereka buat tetap waspada. Penuh, sang guru juga ngingetin. Biar gak keluyuran sendirian, sampai polisi berhasil ngeberantas ancaman itu. Dengar ini, Yuki langsung ingat pria tanpa wajah itu monster semenerang dia yang ngebunuh siapapun yang berani menatapnya. Ditambah lagi sang guru menekan kalau monster itu lambat, tapi mewajibkan lapor kalau ketemu. Murid-murid pun setuju. Tapi Yuki sadar bahaya makin dekat, dan dia harus cepat OP pakai cara lain. Malam harinya, di rumah, dia ngeluarin pisau dan mulai ngebantai ayam putin, yang ngasih dia 1 XP per ekor. Pas dia pegang satu ayam, dia baru sadar duitnya udah menipis buat beli terus-terusan. Tiba-tiba, sistem ngasih tahu, dia udah ngebuka inventaris ruang setelah berhasil bunuh makhluk tempur, ditambah lagi, toko sistem juga ikutan terbuka. Dan terakhir, dia mengaktifkan sistem pertukaran emas, yang nunjukin rasio tukar 1:100. Pas lihat ini, dia paham sistem bakal ngasih lebih tiap kali bunuh musuh, dan buru-buru nukar emasnya jadi uang tunai. Dalam sekejap, 1 koin emas berubah jadi lembaran uang. Sambil melototin duit itu, dia sadar cuma makhluk kuat yang ngasih cukup XP dan emas buat diubah jadi duit. Mikirin ini, dia mutusin buat ngeborong ayam putih sebagai langkah selanjutnya buat jadi OP. Besok paginya di pasar, dia langsung ngerahin setumpuk duit dan deklarasi mau ngeborong semua ayam. Si penjual yang tadinya mau motong ayam,
otomatis berhenti pas ngelihat duit segepok itu. Nan, kalian lihat sendiri kan betapa absurdnya ini. Yuki dengan girang bawa ayam itu ke gang sapi. Dia mencabut pisaunya, menargetkan leher ayam, dan langsung panen poin beruntun. Sini kumpul. Kita bakal nonton momen kocak, di mana karakter utama kita baru aja naik ke level 3 dan dapat 2 poin atribut cuma dari potong ayam. Progresnya memang lambat. Tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakangnya. Dia otomatis berbalik down dengan pisau dan bangkai ayam di tangannya. Di sana malah ada anak kecil. Gadis itu sok berat lihat tampangnya. Dia langsung nangis kejar dan lari, terbirit-birit manggil ibunya. Sambil teriak nuduh Yuki kita ini sebagai pria mesum, sial banget kan? Yuki jelas bingung banget tiba-tiba ibunya muncul bawa sapu. Ngamuk nyari siapa yang berani ganggu anaknya. Dia buru-buru panik dan mencoba menjelaskan kalau ini cuma salah paham. Tapi emak-emak mana mau dengar. Amarahnya makin meledak. Dia langsung mengamuk memukul Yuki pakai sapu berkali-kali sampai dia teriak ketakutan. Akhirnya, jagoan kita tumbang babak belur di tanah. Dia sadar potong ayam di tempat umum itu bodoh dan butuh cara lain. Tiba-tiba, dia dengar dua orang gosip kalau pekerja pada kabur lagi dari rumah Jagal Kuan. Katanya si tukang dagingnya terluka, tapi bisnis tetap jalan walau kekurangan orang. Yuki langsung mikir, kenapa dia nggak kepikiran rumah Jagan dari tadi. Dia pun langsung muncul di depan mereka. Tapi masalahnya, dia nanya sambil masih pegang pisau. Jelas aja tampangnya bikin mereka jantungan dan teriak panik. Dua pria itu langsung lari terbirit-birit ketakutan sambil teriak sangat kencang. Mereka mengira dia hantu. Melihat reaksi lebay itu, dia buang pisaunya dan bilang cuma mau nanya lowongan kerja. Singkat cerita, Yuki sampai di rumah Jagal dan menyerahkan lamarannya. Bosnya baca lamaran itu sambil cerita soal tukang daging lamanya yang keluar karena tangannya terluka, tapi bos itu bilang kalau tempatnya ini cuma bisnis kecil-kecilan. Yuki ngegas bilang kalau dia nggak butuh gaji, dia cuma mau kerja sama bisnis. Mendengar kata gratisan, bos itu langsung mikirin cuan. Yuki lalu bilang dia akan membeli ternaknya. Dia mau beli dalam jumlah besar buat persiapan kebangkitan. Bosnya bingung, emang perutnya muat. Yuki ngeles bilang teman sekelasnya banyak dan janji nggak ada yang mubazir. Tapi ada satu syarat. Perhatikan baik-baik bagian ini, syaratnya benar-benar di luar nalar. Yuki bilang dia mau menyembelih semuanya sendiri demi melatih mentalnya. Nggak lama setelah itu, dia langsung mulai beraksi. Dia memotong ayam dan dapat 1 poin pengalaman dari masing-masing kill. Yuki tersenyum puas menemukan cara instan buat naik level ini. Dia lalu sadar, hewan yang lebih besar pasti akan beri lebih banyak poin. Matanya langsung melirik ke arah sapi yang lagi asik makan. Dia tersenyum licik, merasa ini jalan menuju kekuatan. Tapi, insting sapi itu tiba-tiba merasakan bahaya. Sapi itu mendadak melompat kabur. Yuki sempat kaget melihat mangsanya lari ketakutan. Tapi dengan santai dia teriak, kalau sapi itu tetap bakal mati. Dia pun langsung mengejarnya. Dia mengejar sambil memegang pisau dan menyuruhnya berhenti. Sapi itu hampir sampai ke pintu keluar, tapi mendadak berhenti. Pas lihat ke atas, ada tembok super tinggi yang menghalangi jalannya. Sapi malang itu mulai keringat dingin. Yuki melihat ini dan tertawa, bilang kalau jalan keluarnya sudah buntu. Dia langsung melompat maju untuk memangkas jarak, dan dengan satu ayunan mematikan. Pisaunya mengakhiri hidup sapi itu. Tubuhnya ambruk tak bernyawa ke tanah sementara Yuki berdiri sombong. Bergumam kalau sapi rendahan berani-beraninya melawan takdir. Tapi, memikirkan seberapa cepat efek metode brutal ini, bikin dia tertawa kegirangan. Tiba-tiba sistem memberinya 30 poin pengalaman dan data sapi. Membuktikan kalau monster kuat bikin levelnya makin ngebut. Tepat di saat yang sama, bos rumah Jagal muncul dan geleng-geleng kepala melihat bakat Jagal Yuki yang mengerikan. Tapi ekspresi Yuki mendadak serius saat mendengar suara geraman buas dari dekat. Dia langsung menoleh untuk menanyakan suara apa itu. Ternyata itu adalah monster serigala bermata satu. Mendengar mangsa buas yang langka ini, jiwa psikopat Yuki langsung meronta kegirangan dan minta buat melihatnya. Setelah itu, sang bos dengan sangat ragu membawanya ke kandang monster itu. Yuki akhirnya melihat serigala level 10 dengan 120 poin tempur. Dia bisa merasakan aura mengerikan walau hewan itu terluka
dan sistem mengonfirmasi bahayanya. Kecepatannya luar biasa, melihat Yuki tegang. Bosnya bercerita kalau kerabatnya yang menangkap serigala itu, dan dagingnya sangat mahal untuk gizi. Otak licik Yuki langsung sadar membunuhnya bakal memberinya banyak poin pengalaman super besar. Dia beralasan temannya butuh monster ini buat hari kebangkitan dan menanyakan harganya. Bosnya mematok harga minimal 50.000. Yuki langsung keringat dingin begitu mendengar angkanya. Dompetnya menangis soalnya dia nggak punya uang segitu. Tapi kalau dia membunuhnya sendiri, dia dapat poin dan emas untuk ditukar jadi uang tunai. Dia langsung menyarankan sebuah ide gila. Kalian pasti mikir dia bakal mundur, kan? Oh tentu tidak. Dia ngotot melawan hewan itu buat melatih mentalnya, walau bosnya sudah panik melarang. Yuki cuma tersenyum santai, bilang dia sudah siap. Lagi pula, pedang pembunuh babi dengan 10 poin serangan ini adalah senjata rahasianya. Ditambah combo kemampuannya, dia sangat yakin bisa meratakan serigala itu dan naik level. Tapi tepat di momen tegang itu, serigala itu mulai mengamuk parah dan menarik rantainya dengan kasar. Dengan satu santakan tenaga buas, ia berhasil lepas dan menerkam tajam ke arah Yuki. Namun, Yuki merasa momennya sangat pas. Jadi dia langsung mengaktifkan kemampuan kekuatan supernya. Bos yang panik setengah mati teriak nyuruh dia awas. Tapi, serigala ganas itu sudah di depan mata dan Yuki menyambutnya dengan serangan brutal. Pisaunya menancap sangat dalam, memaksa monster itu tumbang dan langsung mencium tanah. Setelah pamer aksi ini, Yuki menoleh sombong ke bosnya dan bilang kalau mentalnya ternyata lumayan. Garang juga. Bos itu cuma bisa melongo melihat serigala mematikan itu mati di tangan bocah berpisau. Karena kagum, dia menyebutnya tukang jagal alami dan mengizinkannya kerja paruh waktu. Sistem lalu muncul tiba-tiba, memberitahu Yuki kalau dia naik 2 level berturut-turut dan dapat 5 poin gratis. Nggak cuma itu, dia juga mendapat senjata bernama Cakar Serigala. Benda itu memberi 50 poin serangan, tapi butuh level 10 buat dipakai. Mengingat dia baru level 5, dia harus bersabar menyimpannya dulu. Tiba-tiba, bosnya menagih janji dan mengesahkan transaksi monster seharga 50.000 itu. Yuki langsung bayar lunas dan minta dikabari kalau ada monster lagi. Keesokan harinya di kelas, Yuki asyik menghayal bakal senak apa daging serigala utuh itu. Tiba-tiba, guru di depan bahas soal seniman bela diri dan apoteker. Intinya mereka ada buat mendukung pahlawan, di mana petarung sibuk bertempur. Sementara apoteker sangat fokus untuk meracik obat penyembuh. Tapi pikiran Yuki masih nyangkut di peralatan toko yang tak mampu ia beli. Dia frustrasi karena satu-satunya jalan mencari uang dan level cuma jadi tukang jagal. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya dan bikin dia terkejut. Lily sang ketua kelas langsung menuntutnya mencatat. Bilang kalau teori ini sangat penting buat ujian kebangkitan. Dengan santai, jagoan kita menjawab dengan sangat pede. Kalau dia pasti bakal berhasil bangkit, Lily sampai heran lihat tingkat kepedihan bocah ini. Tiba-tiba, sebuah kapur melayang tajam dan telak menghantam jidat Yuki. Sang guru dengan tatapan sangat garang menyuruhnya diam selama pelajaran. Singkat cerita, kelas pun akhirnya bubar dan Yuki pergi sendirian. Tapi, Lily terus menatap punggungnya dengan ekspresi kecurigaan tingkat dewa. Ingat tampang Yuki yang terus melamun, dia merasa wajib membantu. Sore harinya, dia nekat mengikuti Yuki diam-diam sepulang sekolah. Dia melihat Yuki berjalan ceria. Lily pikir dia berlebihan. Tak lama, Yuki sampai di tujuan. Lily menatap tempat itu dan curiga. Namun, dia tetap nekat mendekatinya. Dan mendorong pintunya pelan-pelan, jantungnya berdebar sangat kencang. Begitu melihat pemandangan brutal di depan matanya, dia melotot shock, dunianya mendadak gelap. Dan Lily langsung jatuh pingsan di tempat itu. Gak lama, dia perlahan sadar lagi dengan pandangan kabur. Pas matanya terbuka, ada bayangan orang di dekatnya. Tapi mendadak wajahnya merah padam saat merasakan ada sebuah tangan nakal yang menekan. Jadi apa pesannya buat kita? Jangan asal sentuh. Lily yang malu refleks menampar Yuki dan meneriakinya mesum. Pukulannya sangat keras, sampai Yuki tersungkur jatuh dan panik mencoba menjelaskan semua kekacauan ini. Ayo ikuti aku. Begitu cewek ini sadar cuma ada Yuki. Dia langsung ngamuk nanya ngapain cowok itu tadi. Yuki membalas marah karena jadwal potong babinya
jadi berantakan. Mendengar itu, dia baru sadar ada bangkai babi di dekat mereka. Yuki lalu menjelaskan kalau dia panik melihatnya pingsan dan menekan dadanya sebagai pertolongan. Pertama, tapi penjelasan ini malah bikin pipinya makin merah padam. Dia menyuruh Yuki berhenti bicara karena siapa juga yang nyangka cowok itu lagi memotong babi. Habis itu, dia bertanya kenapa Yuki repot-repot ke sana buat potong babi. Yuki jujur kalau kemiskinan memaksanya kerja sambilan jadi tukang daging. Lalu dengan lembut nanya balik kenapa cewek itu ngikutin. Dia mau jawab tapi gengsi buat ngaku kalau dia sebenarnya khawatir. Jadi dia bawa-bawa soal tur museum sekolah dan memaksa Yuki buat ikut. Mendengar ini, Yuki merenung sejenak, sadar dia memang harus belajar sejarah dunia ini. Sambil menepuk dada, dia janji pasti datang. Gadis itu puas dan berbalik pergi. Tapi sebelum benar-benar keluar, dia menatap tajam dan mengancam Yuki agar tidak cerita soal kejadian hari ini. Sebagai balasan, Yuki cuma bisa mengangguk-gugup. Lalu, dia menutup pintu dengan sangat keras, bikin Yuki kaget. Baru jalan sebentar, dia mendadak berhenti dan jongkok, karena sadar kelakuannya tadi sangat memalukan. Besoknya di dalam bus, guru menjelaskan kalau kunjungan museum ini akan bahas asal-usul monster dan sejarah para awakener. Mendengar ini, para murid langsung heboh. Memuji sang paus dan Dewi bela diri, Lily juga mengangguk setuju. Yuki memperhatikan ekspresinya, lalu penasaran bertanya apa dia mengagumi sang Dewi bela diri. Lily langsung semangat mengakui hal itu. Dia juga bilang pengen banget jadi seperti sang Dewi, yang bisa membasmi monster dan melindungi umat manusia. Ini bikin Yuki penasaran soal pemahaman duanya. Lily menjelaskan kalau dewa meninggalkan jejak seperti memberi kekuatan untuk awakener. Yuki lalu nanya, kenapa dari sekian banyak patung dewa bermunculan di seluruh dunia, cuma kota mereka yang gak punya satu pun. Lily menjawab ketus kalau Yuki rajin belajar, dia gak bakal nanya hal konyol begitu. Tapi akhirnya dia tetap menjelaskan kalau patung-patung pertama turun zaman dulu. Selain satu patung yang tak berubah, patung lainnya menciptakan awakener. Sayangnya, Lily juga gak tahu kenapa kota ini dijuluki sebagai daratan yang ditinggalkan dewa. Kaget banget, Yuki merasa dunia ini sangat aneh dan jauh berbeda dari kehidupan lamanya. Tapi lamunannya buyar saat Pak Guru mengumumkan kalau mereka sudah sampai dengan selamat di bangunan museum. Di dalam, guru menyuruh semuanya diam dan fokus ke pameran. Saat jalan-jalan melihat pajangan, Lily menatap patung Dewi bela diri dengan penuh rasa kagum di matanya. Yuki nyeletuk tumben banget ketua kelas yang biasanya tenang bisa sebegitu ngefansnya. Lily ngegas membela sang Dewi yang super hebat sukses bikin Raja Monster setuju untuk melakukan gencatan senjata. Nah perhatikan baik-baik ya, ini momen gawatnya. Seseorang mendadak muncul di belakang mereka. Yuki langsung merasakan aura ngeri dan menarik Lily. Meski cewek itu malah protes takut dikira macam-macam. Yuki bodoh amat sama protesnya dan tetap melindungi Lily sambil menyuruhnya waspada. Dia jujur bilang kalau sosok misterius di sana ngasih firasat yang sangat buruk. Orang-orang di sekitar mulai sadar ada sosok tinggi yang diam kaku. Sampai akhirnya jubahnya jatuh dan menampakkan tubuh mengerikan tanpa wajah. Lily langsung gemetar ketakutan melihatnya karena mengenali monster itu. Monster itu tiba-tiba menjerit melengking sampai bikin semua orang jantungan. Dia mulai ngamuk menghancurkan isi museum. Yuki langsung menggendong Lily sambil bergumam soal mulut menganga monster itu. Kepanikan melanda karena murid-murid bingung gimana bisa ada monster gila di museum. Sementara itu, Yuki membawa Lily ke tempat aman dan menyuruhnya bantu guru evakuasi. Sementara dia ngelawan monster itu. Lily shock mikir Yuki udah gila karena jelas bukan tandingan monster muka rata. Tapi Yuki tetap santai meyakinkan dia bisa. Tiba-tiba guru Will datang menyuruh Lily kabur, tapi Lily menjelaskan Yuki masih di dalam. Pas ditanya di mana, dia baru sadar Yuki ternyata sudah menghilang duluan. Sementara itu, Yuki, yang sekarang udah level 5 dengan gaya percaya diri maju menantang si monster, dia melihat monster itu mencengkeram seorang murid. Jadi dia cek dulu statusnya, dan menemukan itu monster level 7 dengan otak pas-pasan, tapi pertahanan super tebal. Merasa lebih cepat dan jago, Yuki yakin pertarungan ini bakal sangat gampang. Yuki bergerak memutar mengelilingi monster itu buat bikin pusing.
Dia mendarat di dekatnya, lalu sengaja menarik perhatian dan diam-diam berencana memancingnya menjauh, supaya orang-orang yang tersisa bisa cepat kabur. Saat itulah si monster sadar dan teriak kencang, dia melempar sebongkah batu ke arah Yuki. Kaget melihat kecepatan gila itu, Yuki nyaris gak bisa menghindar dan batunya hancur menabrak tembok. Yuki heran gimana makhluk bodoh bisa pakai serangan jarak jauh sekeren itu. Melihat lubang besar di tembok, dia cuma bisa melongo, kagum akan kekuatan murninya. Kalian pasti ketawa deh lihat ini, ruangan di balik tembok itu ternyata toilet ceret. Dia langsung diteriaki cowok mesum. Jadi dia buru-buru klarifikasi gak sengaja sebelum kembali memutar perhatiannya ke monster tadi. Monster itu mengangkat batu lantai yang lebih raksasa. Dan Yuki sadar dia gak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Saat batu besar itu melayang ke arahnya, dia akhirnya mengaktifkan kekuatan luar biasa. Skill itu mengalir ke tinjunya dengan tenaga gila, dan dalam satu pukulan maut, batu raksasa itu hancur lebur berkeping-keping, puingnya lalu menyebar. Melewatinya, tanpa ragu, Yuki mengangkat tinju lagi dan menghantam wajah si monster dengan kekuatan super brutal. Benturan gila itu bikin monster tersebut terbang membentur tembok. Sebelum jatuh tak berdaya ke lantai, Yuki melihat tembok perlahan runtuh menimpa tubuh si monster. Dia mulai bertanya-tanya, apakah makhluk menyebalkan ini akhirnya sudah mati. Tapi monster itu bangkit lagi dari puing-puing. Yuki udah menduga ini, dia tahu harus menembus pertahanan tebalnya buat menang. Jadi dia menyuruh sistem membuka toko senjata, sistem pun menampilkan barangnya. Pedang biru harganya 200 koin emas untuk 50 serangan di level 10, tapi pedang abadi kasih 60 serangan seharga 500. Karena terhalang level, dia mengambil senjata tanpa batas, sekaligus melihat ke sekeliling. Dan memastikan rahasianya aman tak terlihat, dia langsung membeli pedang abadi. Begitu dapat, dia mengangkat bilahnya dan melepaskan tebasan abadi ke arah monster. Makhluk itu mencoba untuk melawan, tapi Yuki bergerak kilat dan menebas dengan tenaga luar biasa. Kali ini, dia merasakan pertahanan monster itu hancur. Jadi dia langsung aktifkan lagi kekuatan maksimalnya, lalu dia memberikan pukulan tinju super brutal. Tubuh monster itu langsung meledak hancur berkeping-keping. Sementara sisa-sisanya berhamburan ke udara sebelum akhirnya jatuh berserakan ke lantai. Tepat saat itu, suara Lily menggema memanggil Yuki. Dia tiba bersama pihak berwajib dan langsung bertanya di mana sang monster muka rata. Menanggapi itu, Yuki dengan super santai bilang kalau monsternya sekarang berceceran di seluruh aula. Tiba-tiba, sistem memberitahu kalau dia sudah mencapai level 6 dan membunuh monster biasa akan cukup. Lagi, tak lama kemudian, sang petugas nanya apakah dia telah mengalahkan monster itu sendirian. Yuki jawab enteng kalau itu gak susah sama sekali. Mendengar ini, petugas menyuruhnya balik ke sekolah sementara mereka menyelidiki tempat kejadian. Tapi pas Yuki pergi, dia bergumam walau tanpa kebangkitan, kekuatannya menyaingi seniman bela diri. Di sekolah, kepala sekolah Jin bangga mengumumkan muridnya berhasil melawan monster sendirian. Yuki tetap mengklarifikasi dirinya cuma agak kuat. Namun seseorang meletuk tangan kosong mustahil bisa hancurkan si monster. Kepala sekolah lalu mengenalkan Yuki ke pemimpin tim penegak hukum ketiga. Dan pria yang duduk di depan mereka adalah Shen. Melihat wajah serius Shen, Jin mengingatkan agar tidak menakuti Yuki si harapan sekolah. Tapi Shen bersikeras tugasnya sebagai petugas adalah untuk. Jadi apa yang bisa kamu dan aku pelajari dari ini? Yuki akhirnya berbagi kalau monster itu bertingkah aneh. Hal ini langsung menarik minat Shen dan menanyakannya. Jadi, Yuki menjelaskannya. Sini ngumpul kawan, mari kita bahas monster tanpa wajah yang biasanya solo. Tapi anehnya malah muncul di museum yang ramai. Mendengar laporan ini, Shen langsung berdiri dan bertanya apa ada hal lain. Yuki lanjut menjelaskan kalau monster itu bergerak menyusuri aula seolah sedang mencari sesuatu. Shen langsung menghela napas panjang setelah mendengarnya dan berterima kasih atas kerjasamanya. Saat Shen mengulurkan tangannya, Yuki menerima jabat tangan itu dengan santai. Tapi matanya langsung melotot kaget saat merasakan betapa kuatnya cengkeraman Shen. Dia baru sadar kalau pria ini sepertinya sengaja sedang menguji kekuatannya. Jadi, Yuki membalas cengkeraman itu dengan kuat untuk ikut mengujinya juga di saat bersamaan.
Shine melihat wajah tenang Yuki dan penasaran apa dia menyembunyikan kekuatan alami atau rahasia lain. Sementara itu, Yuki malah takjub dengan kekuatan kebangkitan Shen yang melampaui manusia biasa pada umumnya, tapi adu mekanik mereka terputus saat rekan Shen buru-buru masuk mencarinya. Shen langsung berbalik dan bertanya ada masalah apa. Pria itu dengan cepat melaporkan kalau ada sebuah dokumen penting yang butuh perhatian secepatnya. Shen langsung melepaskan tangan Yuki setelah tahu hal ini. Dia lalu menyuruh Yuki untuk segera pergi, dan Yuki jelas merasa lumayan kesal mendengarnya. Setelah Yuki pergi, Shen mulai membaca dokumen itu dan kelihatan sangat kaget. Karena isi dokumen ini, dia terpaksa memberitahu timnya kalau masalah besar sebentar lagi akan datang. Pada malam harinya, Yuki menyiapkan makan besar khusus untuk dirinya sendiri. Saat menatap makanannya, dia merasa makan hotpot adalah momen paling membahagiakan dalam hidup. Apalagi kalau dicampur daging monster ganas, dia lalu buru-buru memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Ekspresinya langsung cerah karena kegirangan. Wajar saja, karena daging mahal ini rasanya luar biasa. Tapi, notifikasi mendadak dari sistem menunjukkan kalau makanannya barusan berhasil meningkatkan kekuatan serta pertahanannya. Menyadari hal yang luar biasa ini, dia lanjut makan dengan brutal dan terus mendapatkan lebih banyak poin. Setelah kenyang, dia memutuskan untuk mengecek hasil jarahannya hari ini dan masuk ke kamarnya. Saat membuka inventarisnya, dia benar-benar dibuat melongo melihat isinya. Ramuan kecil memulihkan 100 darah dalam 5 menit, sedangkan ramuan besar memulihkannya secara instan. Dia melihat kalau kedua ramuan itu bisa meningkatkan daya tahannya, meskipun dia belum terlalu paham efek pastinya. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba meminum ramuan kecil duluan sebagai bahan tes. Hampir seketika, dia merasakan aliran hangat mengalir deras di dalam tubuhnya. Namun, fokus konsentrasinya buyar saat mendengar ada suara dari luar. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Dia mengendap-endap mendekati pintu dan mengintip dari celah. Di sana, ada penyusup duduk santai di meja makannya, dan tanpa ragu, dia menendang orang itu sambil menuntut siapa identitas dan tujuan mereka. Tapi, wajah sangarnya langsung hilang dalam sekejap begitu dia mengenali siapa penyusup itu. Tepat sebelum serangannya mengenai sasaran, dia baru sadar kalau itu ternyata Lily. Di saat yang sama, Lily melihat aksinya dan langsung ngamuk parah. Dia menampar Yuki tanpa ampun dan mengomelinya habis-habisan. Setelah suasana agak tenang, Yuki bilang dia tidak menyangka Lily akan datang dan bertanya kenapa dia tidak mengetuk pintu terlebih dulu. Lily lanjut mengunyah dan membalas kalau Yuki tidak pernah mengunci pintunya. Lagi pula daging monster itu terlalu menggoda. Lily pun bertanya dari mana asalnya, dan Yuki beralasan membelinya dari rumah potong hewan. Mengabaikan hal itu, Yuki langsung bertanya kenapa dia tiba-tiba datang menemuinya. Lily lalu meletakkan makanannya dan wajahnya berubah sangat serius. Dia bilang tujuannya datang adalah membahas monster tanpa wajah, karena saat Yuki menghancurkannya, dia melihat cahaya hijau berhenti bersinar. Ini memicu kecurigaan kalau monster itu tidak sendirian, melainkan sedang dikendalikan pihak lain. Kata-katanya ini membuat Yuki mikir keras, apa benar monster tanpa wajah itu dikendalikan? Lily membenarkan kecurigaannya dengan mengutip kode monster 359. Yang kemampuannya bisa mengendalikan target. Tapi, Lily sadar kalau si Yuki malah tidak mendengarkan dan lebih fokus mengunyah daging. Jadi, dia langsung berteriak menyuruhnya untuk fokus. Tapi Yuki malah santai membalas, kalau semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Jawaban cuek ini memancing Lily bertanya apa maksud ucapannya. Yuki menjelaskan dia mengerti kekhawatiran Lily, tapi pihak berwenang pasti sudah menyelidikinya. Dia menambahkan, kalau aparat keamanan datang sangat cepat, bersama pemimpin mereka, yang membuktikan kalau situasinya tidak sesederhana itu. Tapi dia juga heran kenapa monster itu nekat muncul di museum. Mendengar analisis cerdas ini, Lily tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu. Dia langsung bergumam kalau ini mungkin ada kaitannya dengan insiden masa lalu. Yuki jelas merasa kebingungan dan bertanya apa maksud perkataannya. Lily kemudian mulai menjelaskan kalau ini berhubungan dengan musim Qing yang memiliki sejarah sangat tragis. Dulu kala, ada seekor kada lemah
yang kehilangan ekornya karena tertimpa kesialan. Saat merangkak susah payah menuju danau, dia kaget melihat tubuhnya tiba-tiba berubah hitam pekat. Seiring waktu berjalan, tubuhnya membesar jadi mengerikan dan parah. Hewan di sekitarnya malah menjadi mangsa lezatnya. Dia perlahan mendapat kecerdasan dan kekuatan. Sementara kabut hitamnya membuat semua makhluk gemetar ketakutan. Setelah ribuan tahun terus-menerus bertarung, dia akhirnya naik tahta menjadi raja monster di wilayah itu. Namun, nafsunya untuk tumbuh lebih kuat membuatnya merasakan aura luar biasa dari kejauhan. Terpancing oleh hawa keberadaan itu, dia pergi menuju kota dan yakin kalau memangsa manusia bahkan membuatnya makin tak terkalahkan. Dia pun bangkit. Gilakan ceritanya. Kita tahu raja monster pastinya kelewat kuat, tapi sang paus akhirnya turun tangan. Raja monster itu kalah telak saat paus merapal formasi dan menyegel mayatnya di bawah kota. Kota Qing kemudian dibangun persis di atas medan tempur. Mematikan itu, setelah mendengar kisah masa lalu tersebut, Yuki mulai berpikir apa insiden belakangan ini berhubungan dengan raja monster yang tumbang. Lily menjawab informasinya belum cukup, tapi kedatangan sang pemimpin sudah membuktikan keparahan masalah ini. Yuki pun jadi makin frustrasi karena dia sendiri sudah pusing harus menghadapi ancaman yang berkaitan dengan bosnya. Tiba-tiba, Lily memutuskan pamit pulang sambil berterima kasih karena sudah menenangkan pikirannya serta traktirannya. Dia juga mengingatkan Yuki untuk selalu berhati-hati, dan Yuki pun memutuskan untuk mengantarnya sampai keluar. Keesokan harinya di sekolah, Pak Guru Will bilang ancaman monster tanpa wajah sudah dibereskan. Jadi tidak perlu panik lagi, tapi seorang murid mendadak bertanya, apa benar 13 monster tanpa wajah berhasil ditangkap, yang sukses menarik perhatian Yuki. Will membenarkan kalau monster itu masih aktif dan menyuruh semuanya tetap diam di rumah. Tapi Yuki sadar monster terinfeksi justru makin bertambah, meskipun kondisinya masih bisa dikendalikan. Walau begitu, Yuki paham betul dia tidak bisa mengandalkan para pemimpin saja dan harus mencari kekuatan baru. Tiba-tiba, Will mengumumkan kalau utusan Jian akan datang berkunjung besok dan semua murid harus tampil semaksimal mungkin. Berita ini seketika membuat para gadis berteriak kegirangan karena beruntung bisa melihat sang utusan secara langsung. Sementara itu, para cowok malah takjub karena sekolah mereka bisa sebegitu terkenalnya sekarang. Namun, Lily justru merasa situasi ini makin gawat karena utusan Xian menempati peringkat 3 besar di wilayah Cina. Mendengar fakta gila ini, membuat perasaan Yuki ikut campur aduk. Namun sistem tiba-tiba menyela dan memberitahunya kalau dia bisa berganti profesi pada level 10. Dia pikir level 10 ini artinya peningkatan statistik besar-besaran. Tapi hewan ternak ngasih poin pengalamannya terlalu sedikit, jadi dia butuh cara lain. Setelah kelas bubar, dia mendapat telepon masuk, tapi beberapa murid kampret malah mengejeknya karena nada dering ponselnya yang sangat norak. Dia pun memilih cuek bebek dan langsung menjawab telepon itu. Di seberang panggilan, si bos memberikan bocoran kalau dia baru saja mendapatkan monster langka. Yuki langsung bertanya jenis monsternya. Apa begitu mendengar info bagus itu? Bos menjawab kalau itu adalah griffin berkepala 3, salah satu spesies yang amat sangat langka. Yuki langsung teringat kalau monster itu memiliki peringkat tinggi dan bertanya dari mana makhluk itu berasal. Si bos menceritakan kalau temannya menangkap 3 ekor, lalu mematok harga jantan 800.000 dan betina 500.000. Yuki tanpa pikir panjang langsung setuju dan si bos mengingatkannya untuk bawa uang tunai saat nanti datang mengambilnya. Begitu telepon ditutup, dia malah pusing sendiri karena uangnya masih kurang 500.000 lagi. Tapi sebelum kepalanya makin meledak, ada yang menepuk bahunya. Dia pun menoleh dan melihat Lily yang langsung mengomen dan bertanya kapan dia mau berhenti melamun terus. Yuki akhirnya jujur kalau dia lagi butuh uang dan minta kerjaan. Lily lalu balik nanya apa dia memang sebegitu butuhnya. Sebagai jawaban mutlak, Yuki langsung mengangguk dengan penuh semangat. Setelah mikir sebentar, Lily menawarkan kalau Yuki bisa membantunya melakukan sebuah tugas dan bayarannya akan langsung ditransfer. Yuki kaget setengah mati pas tahu Lily ternyata gadis sultan karena dia tidak pernah pamer harta sebelumnya. Biarpun begitu, Yuki buru-buru meyakinkannya kalau dia pasti menyelesaikan tugas itu apapun risikonya.
Dia bahkan melantur menawarkan jasa lain yang malah bikin dia malu sendiri. Lily melihat ekspresi mesumnya itu dan langsung memberinya peringatan keras karena dia sama sekali tidak tertarik padanya. Tapi Yuki panik mengklarifikasi kalau maksud aslinya adalah membantu, menyingkirkan orang-orang yang merepotkan dan balik bertanya apa yang ada di pikiran Lily. Karena salah tingkah, Lily buru-buru mengganti topik ke tugasnya dan menegaskan kalau Yuki harus menemaninya seharian penuh untuk besok. Tapi Yuki cuma bisa cingok kebingungan mendengar permintaan ini. Keesokan harinya sesampainya di museum, dua patung raksasa menjulang megah di hadapan mereka. Lily kemudian meluangkan waktunya untuk berdoa dengan sangat khusyuk. Sementara itu, Yuki kembali teringat kalau patung ini adalah wujud dewa paling dihormati, Yehua dan Zeus. Dia menyempatkan melirik Lily sambil membayangkan kalau tanpa kehadiran dewa ini, bumi mungkin saja sudah lama hancur menjadi sarang bermain para monster buas. Nah, menurut kalian, apa masuk akal gadis ini rela bayar mahal cuma buat memaksanya ikut sesi doa bersama? Lily lalu menceramahi kalau kelas doa bisa menaikkan peluang kebangkitan. Tapi si Yuki malah keseringan bolos. Sini ngumpul kita lihat MC kita yang pelit ini. Dia pikir kalau Lily bangkit, dia bakal kecipratan hoki. Tapi bayar 500.000 buat naikin keberuntungan? Itu cuma buat orang kaya yang gabut. Terus, pas dia noleh, ada cewek lagi khusyuk banget, doa depan sebuah lukisan. Yuki nanya, memangnya doa ke gambar itu beneran ngaruh? Lily jelasin, kalau batu suci itu langka banget. Makanya, orang-orang pilih doa ke patung atau lukisan. Sayangnya, MC kita malah nanya apaan tuh batu suci. Jelas aja Lily nongol, karena dia sering bolos. Dia lanjutin, batu itu asalnya dari patung dewa, dan bisa ngasih berkah buat yang percaya. Makanya, doa di depan patung biasa aja bisa ningkatin peluang kebangkitan. Sayangnya, Yuki tuh tipe yang gak percaya dewa sama sekali, dan cuma peduli gimana caranya naik level dan jadi makin overpower. Lagian, dia ngerasa aneh kok di dunia ini, Cina gak punya dewa. Jadi, dia nanya Lily soal legenda dewa-dewa Cina. Lily jawab kalau Cina itu ibarat tanah yang udah ditinggalin para dewa, tanpa ada legenda suci yang tersisa. Jawaban ini jelas bikin Yuki makin kepo, soalnya setiap peradaban pasti punya legenda sendiri. Jadi, dia mikir dewa itu pasti pernah ada, tapi ceritanya hilang atau dihapus. Berhubung dia orang Cina, dia merasa wajib cari tahu kebenarannya. Sambil mikirin hal itu, dia pamit pergi bentar buat ngurusin sesuatu. Lily sadar Yuki udah nggak niat doa lagi dan ngingetin kalau kebangkitan itu nggak gampang. Tapi Yuki malah dengan santainya bilang dia bakal ngelampauin para dewa biarpun dia gagal bangkit. Tentu aja deklarasi berani ini bikin Lily bingung dan ngira dia udah gila. Di sisi lain, Yuki udah melangkah keluar, mikirin cara buat makin ningkatin kekuatannya. Nanti di rumah jagal, kita lihat kandang-kandang dipenuhi jimat. Di dalamnya ada Griffin jantan berkepala 3 level 20 dan Griffin betina level 17. Pas si bos pamerin monster itu, dia nanya pendapat Yuki. MC kita langsung takjub sama aura mereka yang ngeri, dengan kekuatan tempur nembus 1000. Selesai kagum-kagumnya, dia nanya soal Griffin ketiga yang sempet disebut si bos. Setelah dijelasin kalau Griffin terakhir bakal diantar temannya nanti. Mereka bahas soal bayaran. Yuki janji bakal transfer uangnya, tapi dia juga request buat ketemu sama tim pemburu. Bos itu bingung dong, nanya kenapa dia mau ketemu mereka. Yuki jawab santai kalau dia mungkin butuh bantuan mereka buat berburu nanti. Dia bahkan sesumbar mau bantai monster dan nggak bentuk mental tak terkalahkan. Bosnya jelas mikir ini anak fix gila. Tapi ya udahlah, dia setuju dan bilang timnya bakal datang sebentar lagi. Sambil nunggu, Yuki merhatiin Griffin itu. Dia sadar, dengan kekuatannya yang sekarang, dia bakal mati konyol. Jadi, dia pilih nunggu tim pemburu dan minta bos ngabarin dia. Balik ke rumah, Yuki lagi asyik mandi pas tiba-tiba ada suara ledakan. Perhatikan baik-baik adegan ini, bakal pecah banget. Dia buru-buru ngecek pintu, mikir ada penyusup, mengingat kotanya lagi rusuh, dia pengen ngecek. Tapi belum sempat dia nyampe, pintu itu tiba-tiba ditendang dari luar dengan brutal. Saking kencangnya, pintunya langsung jebol ke dalam. Figur Ultraman kesayangannya sampai jatuh terpelanting ke lantai. Dan pas dia nengok lagi ke arah pintu yang hancur itu,
Figur itu malah nembakin boneka Godzilla, kocak. Sementara itu, di balik debu pintu jebol, muncul cewek rambut pink. Dia ini yang anggota tim pemburu. Nanya apa Yuki yang lagi nyari. Mereka, Yuki negas down. Nanya siapa yang dia sebut mesum dan protes karena pintunya dirusakin. Tapi cewek itu balas ngeledek. Berdiri cuma pakai handuk jelas bikin dia kelihatan kayak orang. Mesum beneran. Disitulah dia baru sadar handuknya melorot. Dia panik buru-buru nutupin dan jelasin kalau ini cuma salah paham. Tapi yang masa bodoh dan gak peduli dengerin dia. Langsung bilang kalau mereka udah bawa Griffin terakhir dan bakal nunggu di rumah jagal. Singkat cerita, di ruang rahasia, bos ngenalin Yuki ke tim pemburu. Pria bernama Luke maju dan perkenalin dirinya. Begitu lihat dia, Yuki langsung tahu ini hunter sejati karena orangnya yang nekan banget. Setelah itu, Luke ngenalin putrinya yang bernama Yang. Denger itu, Yuki langsung mikir dalam hati kalau cewek ini barbar banget. Tapi lamunannya buyar waktu Luke bilang bos Queen nabarin soal Yuki. MC kita lalu jelasin kalau dia butuh banyak monster ganas dan berharap mereka bisa kerjasama, tapi Luke bingung buat apa sebanyak itu. Dan Yuki jawab tekniknya butuh bantai banyak monster. Dengar alasan ini, Luke dan yang lain langsung hening canggung. Setelah sejenak, Luke ngira Yuki mungkin ditipu karena dia nggak pernah dengar metode aneh gitu. Sementara, yang dengan mulut pedasnya bilang Yuki cuma cowok mesum yang halu. Omongan ini bikin Yuki nunjuk muka dia dan nyuruh cewek itu diam. Mengabaikan ribut-ribut itu, Luke nanya apa Yuki beneran mau bunuh satu Griffin miliknya. Yuki ngaku iya, tapi karena kekuatannya kurang, dia minta mereka bantu ngelemahin monster itu dulu, tanpa banyak basa-basi. Luke langsung setuju. Pria itu masuk ke kandang dan berhadapan sama Griffin betina berkepala 3. Dengan tatapan tajam, dia mukul monster itu pakai tangan kosong. Benturan dahsyat itu bikin makhluk raksasa tersebut langsung nyungsep ke tanah. Tapi tiba-tiba, Griffin lain maju dan ngeluarin auman yang bikin budek. Luke sempat kaget sebentar waktu dengar suara auman singa keluar dari situ. Suaranya sampai bikin Queen sama yang buru-buru tutup telinga. Tapi yang malah kaget pas lihat Yuki di dekatnya. Dia lihat MC kita berdiri tegap dan kalian ngerasa merinding juga kan? Dari sini kondisinya makin gila. Sementara itu, Luke langsung lompat ke udara. Si Griffin sadar dan ngunci pandangannya ke dia. Tapi Luke masa bodoh dan ngangkat tangannya tinggi. Lalu dia ngehantam salah satu kepala Griffin itu dengan kekuatan super. Brutal, hantaman itu nyaris ngancurin kepalanya. Dan tubuh monster raksasa itu mulai ambruk lemas ke tanah. Setelah mastiin monsternya udah diembang kematian, Luke bilang ke Yuki kalau sisanya terserah dia. Dengan tenang Yuki masuk ke kandang, dan tanpa ragu sedetik pun, bocah ini langsung ngelayangin pukulan ke Griffin yang lemah itu. Sayangnya, sistem ngasih tahu kalau serangannya terlalu lemah buat nembus pertahanan si monster. Yang ngelihat itu dan ngeledek nyuruh dia berhenti karena dia bukan petarung, tapi mulut pedasnya terdiam saat sadar apa yang sebenarnya lagi Yuki lakuin. Dia lihat Yuki ngehajar Griffin itu tanpa henti pakai pukulan bertubi-tubi. Dia nengok ke ayahnya dan nanya, apa dia juga ngerasain kekuatan Yuki yang makin naik. Luke terdiam. Pikir apa kekuatan Yuki yang gak bangkit ini, bukti teknik keturunan itu nyata. Sementara itu, Yuki terus ngehajar Griffin itu dengan pukulan yang dikali 10 lipat. Dia nolak nyerah dan gak percaya serangannya gak bisa nembus pertahanan. Jadi dia kumpulin seluruh tenaganya dan ngasih satu serangan pamungkas. Saat kepala monster itu meledak, dia dapat 7.000 poin pengalaman dan 3.500 koin emas. Levelnya naik dari 7 ke 9, dan sistem ngasih 21 atribut tambahan. Plus, dapat skill auman singa yang ngabisin setengah staminanya buat ningkatin kekuatannya 3 kali lipat. Sadar kalau itu skill area, dia tahu harus hati-hati pakainya nanti. Tapi pas dia masih asik nikmatin rasa puas naik level, Luke manggil dia. Dia bilang Yuki emang kuat, tapi asal-asalan. Dan latihan bisa nambah 20% kemampuannya, jadi sebelum pergi, dia nyaranin Yuki buat mampir ke pandai besinya, kalau beneran diet jadi lebih tangguh. Yuki melambaikan tangannya dengan pede dan bilang kalau dia pasti datang. Setelah itu, yang ngomong pelan ke ayahnya bahas Yuki. Luke tiba-tiba berhenti dan mengiyakan kalau aura Yuki emang kerasa makin kuat setelah bunuh
Griffin tadi, besoknya di rumah, Yuki lagi sibuk ngayunin pedangnya berkali-kali. Tapi dia ngeluh kalau ngurusin sisa-sisa Griffin itu beneran ngerepotin. Maklum, ukurannya gede banget. Tapi seenggaknya daging itu bisa ningkatin atributnya sementara waktu. Namun, lamunannya seketika buyar waktu ada panggilan telepon yang masuk pas diangkat. Lily langsung ngomel panjang lebar gara-gara dia bolos kelas. Dengan santai Yuki balas kalau dia punya rahasia penting buat diomongin. Di waktu yang sama, Lily yang kaget dengar omongannya, langsung buru-buru cabut tanpa pikir panjang nyamperin Yuki. Bikin teman-temannya pada melongo bingung. Bodoh amat diliatin, dia lari secepat mungkin menuju ke tempat kediaman Yuki. Nah, gimana kelanjutannya menurut kalian? Nanti di rumah Yuki, meja makan udah penuh sama hotpot panas. Pas Lily datang, Yuki nyuruh cepetan makan biar nggak kehabisan. Sini ngumpul, kita lanjut lihat kelakuan MC kita. Habis makan, mereka puas banget. Lily bersandar dan nyindir. Dia nggak nyangka Yuki rela ngutang demi Griffin. Yuki ngaku sir, tapi dia nggak nyangka Lily bakal buru-buru datang cuma buat makan. Lily lalu beralasan daging monster itu bagus buat fishing, jadi bolos kelas sesekali nggak masalah. Mendengar ini, Yuki malah ngakak parah. Lily ngamuk dong, nanya apa yang lucu. Yuki jawab, dia cuma ngebayangin ketua kelas ngajarin murid lain buat bolos. Kesan, Lily langsung ninju dia dan maksa cowok itu buat minta maaf detik itu juga. Setelah tenang, Lily minum dan nanya santai. Apa Yuki ngikutin berita terbaru? Dia bilang polisi udah ngeluarin peringatan siaga merah, dan utusan khusus udah datang buat ambil alih. Gara-gara ini, Lily takut kotakin bakal kena krisis besar. Yuki setuju, perasaannya juga nggak kena akhir-akhir ini, makanya dia harus cepat naik level. Tiba-tiba, dia lihat Lily ngeluarin sesuatu dari tasnya, dan nanya dia mau ngapain. Lily naruh buku catatan di meja, terus ngumumin bakal ngasih Yuki pelajaran tambahan. Jelas aja Yuki langsung bengong. Terus, Lily jelasin kalau dia nggak bisa asal ke museum tanpa pengetahuan dasar. Protes melas Yuki langsung bergema di seluruh apartemen. Malam harinya, kelas tambahan mereka yang menyiksa akhirnya selesai dan Lily nyuruh dia tetap semangat. Waktu Lily bilang ini bakal lanjut terus ke depannya, Yuki langsung teriak kaget. Tapi Lily cuma natap dia tajam dan nanya apa dia punya masalah sama itu. Yuki langsung kicap dan bantah. Urusan kelar, Lily pun pamit pulang. Tapi Yuki ngejar dan nawarin diri buat nganterin dia, soalnya perasaannya lagi nggak enak. Mendengar ini pipi Lily merona dikit. Tapi dia bilang rumahnya cuma beda 3 jalan. Jalan kaki 10 menit juga sampai. Yuki tetap maksa berangkat bareng. Secepatnya karena malam hari jauh lebih bahaya, mereka berdua pun jalan bareng. Tapi, Lily ngerasa jalan berdua gini lumayan canggung. Jadi, dia nyoba cairin suasana dengan bilang kalau senjanya cantik banget. Karena dicungkil, dia noleh dan nanya apa Yuki dengar omongannya. Yuki langsung sadar dari lamunannya dan balik nanya apa yang baru saja Lily bilang. Lily jadi malu sendiri dan milih nyuruh Yuki jalan cepet. Walau Yuki ngangguk, matanya refleks ngelirik ke samping, tempat ada gang gelap yang ngeluarin aura aneh. Sadar ada yang gak beres, dia langsung ngasih tahu Lily. Yuki nawarin Lily nginap aja di rumahnya malam ini, karena tempatnya masih cukup buat berdua. Lily jelas kaget dan nanya apa maksudnya, sambil mikir buat terima. Tiba-tiba, suara ketukan aneh menggema. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Suasananya langsung berubah. Yuki membeku saat dengar ada suara yang mulai berhitung. Sadar ada bahaya, dia cepat-cepat narik Lily mundur. Bikin gadis itu nanya ada apa. Yuki jelasin, dia ngerasain hawa aneh dari gang itu dan yakin banget itu monster. Mendengar ini, Lily nanya apa mereka harus kabur. Tapi Yuki bilang di depan juga banyak hawa aneh yang bikin repot. Jadi, dia mendadak berhenti dan nemuin beberapa boneka kayu udah ngepung mereka. Manusia kayu itu terus berhitung sambil natap mereka pakai senyum seram. Sadar sama situasi ini, Yuki langsung paham kalau mereka itu udah terkepung total. Tiba-tiba, makhluk itu bilang bakal ngehukum mereka karena langgar aturan dilarang gerak. Yuki lalu sadar kalau tiap manusia kayu ini level 8 dengan daya tempur 100. Setelah ngecek ini, dia malah senyum karena merasa ini gampang banget. Tapi Lily masih ragu apa mereka beneran bisa terobos keluar.
Yuki tetap santai dan bilang kalau mereka sama sekali nggak perlu kabur karena dia bakal sikat semuanya sekaligus. Walau Lily ngira dia cuma sombong, Yuki manggil dia mendekat. Terus, dia nyuruh Lily tutup telinga karena Yuki mau ngeluarin jurusnya dia. Pakai skill auman singa yang bisa bikin tuli dan hancurin organ musuh. Gelombang suara menggelegar itu langsung bikin para manusia kayu sempoyongan mundur. Dalam hitungan detik, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Lihat semuanya berantakan. Lily kaget banget Yuki bisa basmi mereka cuma pakai satu serangan. Dia juga sampai mikir, sejak kapan cowok ini jadi sekuat ini? Di sisi lain, Yuki lihat sisa tubuh mereka nggak bisa dimakan. Tapi poin pengalamannya lumayan gede. Sayangnya, dia ngerasa kayu ini nggak berguna karena zaman modern nggak butuh kayu bakar. Tiba-tiba, dia lihat ada yang berkilau di dekatnya. Dia nemuin manik-manik cantik dan nanya apa Lily tahu itu apa. Lily bilang, kalau aja dia dengerin di kelas, dia bakal tahu itu inti manusia kayu. Lily nambahin, kalau inti itu punya vitalitas tinggi dan bisa jadi obat buat para awakener. Makanya mahal, dengar kata bisa dijual. Yuki langsung semangat mau mungut semuanya. Lily santai aja lempar manik itu ke dia dan janji nggak bakal rebutan. Yuki sigap nangkap dan nggak bisa nyembunyiin senyum puasnya. Tapi, tiba-tiba ada orang muncul di depan mereka. Seorang polisi nanya ngapain mereka di luar. Petugas bernama Jin itu juga ngingetin kalau kota ini bahaya banget pas malam. Tapi matanya tertuju pada bangkai monster kayu itu dan nanya apa mereka pelakunya. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Lily cepat-cepat bilang kalau Yuki yang ngabisin semuanya sendirian. Jin langsung kaget dan mikir apa? Yuki ini monster juga. Yuki sadar sama tatapannya dan mutusin buat ngenalin diri. Dengar namanya, mereka baru sadar Yuki adalah orang yang ngalahin pria tak berwajah, Jin lalu muji marga Yuki, karena bisa ngasilin orang hebat, walau yang lain nira itu lebay. Lanjut, dia ngenalin diri sebagai kapten tim 6 dan bilang Yuki bisa aja jadi level 9. Yang super kuat, Yuki jawab Jin terlalu baik, tapi ngaku dia lebih tertarik buat ngelampauin para dewa. Lily sadar level 9 itu setara sama 4 penjaga, bikin dia mikir apa jarak di antara mereka makin jauh. Habis ngobrol bentar, Jin nyuruh mereka cepat pulang gara-gara monster tadi. Sampai di rumah Lily, dia berterima kasih dan ngingetin kalau Raja Monster lagi nyari mayat kadal. Tapi Yuki santai aja bilang pasti ada jalan keluar. Lily cuma bilang makasih lagi dan nutup pintu dengan kencang banget. Yuki sampai bengong berdiri di sana. Mikir apa dia udah bikin Lily marah. Tanpa dia tahu, Lily aslinya cemas banget. Apa dia bisa ngimbangin kekuatan Yuki? Lanjut di rumah potong hewan, Yuki bunuh Griffin lagi, yang lihat ini dan nyindir kalau dia belum lihat hal hebat dari Yuki. Yuki cuek aja, soalnya walau udah bunuh 2 monster bias, dia masih jauh dari naik level. Jadi, dia nanya soal Griffin level boss yang baru mereka tangkap. Dengar ini, Luke ngasih kode biar Yuki ngikutin dia. Setelah itu, dia narik kain penutup berat dari kandang, dan boom, muncullah Raja Griffin level 20 dengan daya tempur 1900. Yang lihat muka kaget Yuki dan nyindir itu bukan levelnya. Luke juga nambahin kalau misalnya Raja Griffin itu sekarat pun, Yuki belum tentu bisa ngelukainnya. Didukung kata-kata ayahnya, yang nyuruh Yuki si bocah ingusan ini nyerah aja. Tapi jelas, Yuki cuek dan langsung ngeluarin pisaunya. Dia maju dan nusuk Griffin itu. Tapi tebak, pisaunya langsung hancur berkeping-keping saat berbenturan. Lihat ini, yang ngakak parah melihat aksi yang menurutnya overpaid banget. Anehnya, Yuki tetap tenang, karena dia udah tahu masalahnya. Tanpa pedang surgawi, dia nggak bisa tembus pertahanan Raja Griffin. Tapi dia bisa ngerasain napasnya, jadi dia tutup mata dan fokus di momen itu. Ritme napas Griffin jadi sangat jelas. Pas salah satu kepala nunjukin titik lemah di napasnya, Yuki dengan cepat kumpulin 10 kali lipat kekuatannya. Dia genggam pisau patah itu dan nusuk tepat di kepala yang lemah. Yang melongo kaget. Sementara Luke nggak nyangka Yuki menguasai teknik pernapasan otot. Nggak lama setelah itu, sistem ngasih tahu dia dapat 15.000 X dan tembus level 10. Dia juga dapat sirah tempur Griffin. Terus, sistem nawarin ganti job, dan Yuki bertekad buat kari. Untung besar dari sana, Luke lalu muji Yuki yang nguasain pernapasan otot.
Yuki ngiles kalau dia itu jenis buat nutupin sistem. Jadi, gimana menurut kalian aksi OP ini? Keren kan? Oke, mari kita saksikan kelanjutannya bersama. Dia menelepon bos yang langsung bertanya alasannya. Tapi sebelum menjawab, sistem mengabarkan Sirah Griffin sudah tiba. Jadi, dia hanya berkata pada bos bahwa dia akan mentransfer bayarannya, lalu kabur begitu saja. Kepergian mendadaknya membuat Luke dan yang lain kebingungan parah. Mengabaikan mereka, Yuki sudah sangat antusias dan tidak sabar mencoba sirah barunya. Sesampainya di rumah, dia sangat puas dengan pertahanan super dan kemampuan terbangnya. Saking kuatnya, dia bahkan menyombongkan kalau pedang surgawi sekalipun bakal kesulitan menembus pertahanan mutlak ini. Membiarkan hal itu sejenak, dia kini penasaran dengan fungsi token pembangunan desa miliknya. Karena benda itu didapat dari peti harta karun bos, dia segera mengambilnya. Setelah diteliti secara saksama, dia yakin kalau benda ini sangat krusial untuk membangun kekuasaannya nanti. Tapi masa bodoh dengan itu, prioritas utamanya sekarang adalah dirinya sendiri karena dia sukses mencapai level 10. Dia langsung memanggil sistem untuk memulai pergantian kelas. Cahaya luar biasa terang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya saat proses epik ini dimulai. Melihat kilauan aura yang bersinar, dia merasa takjub. Sistem pertama kali menawarkan kelas penyihir, sebuah profesi jarak jauh dengan sihir penghancur super kuat. Mendengar serangan jarak jauh, matanya langsung berbinar tertarik. Selanjutnya muncul kelas prajurit, sebuah petarung jarak dekat yang penuh gairah bertempur. Begitu melihatnya, Yuki langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Terakhir, sistem memperkenalkan kelas biksu Buddha dengan jalan welas asih untuk melawan kejahatan. Setelah sistem selesai menampilkan ketiga opsi dewa tersebut, dia disuruh segera memilih. Tanpa ragu setelah berpikir sejenak, Yuki mengangkat tangannya menuju layar antarmuka. Begitu jarinya menyentuh layar holografik itu, sistem langsung mengonfirmasi kelas prajurit. Nah, kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Otot dan tulangnya berkembang pesat. Rasa sakit luar biasa menyiksa, sampai dia menggertakkan giginya menahan derita. Namun tak lama kemudian, cahaya keemasan membalutnya dan kilatan petir menyambar keras ke tubuhnya. Setelah transformasi gila itu selesai, dia mengakui rasa sakitnya sangat brutal. Tapi kekuatan baru ini sepadan. Setelah mandi menyegarkan diri, dia mendapati kekuatan tempurnya meroket ke angka 900 dan staminanya menjadi 62. Dengan kekuatan berlipat ganda, mengalahkan Raja Griffin terasa seperti mainan. Sambil meletakkan minumannya, dia sadar monster biasa sudah tidak cukup dan dia butuh alam liar untuk naik level dengan cepat. Tiba-tiba, sistem mengirimkan notifikasi penting tentang aktivasi misi utamanya. Misi gila ini menuntutnya agar 10 juta orang mengakui kemampuan bela dirinya. Sementara misi sampingannya menyuruhnya membantai 20 monster di atas level 10. Setelah mengecek ulang target tidak masuk akal ini, dia yakin sistem sedang mengarahkannya menuju alam liar. Memahami niat tersembunyi itu, dia bertekad merasakan bahayanya secara langsung. Keesokan harinya, dia tiba di markas petualang di kota Qin. Gedung super tinggi itu membuatnya sangat takjub. Apalagi ini adalah pusat utama misi alam liar. Di dalam aula resepsionis, lautan manusia berkumpul sibuk. Dia bahkan mendengar teriakan yang mencari 4 prajurit singa angin tingkat 3 untuk berburu Raja Harimau. Selain itu, ada juga obrolan tentang misi mencari empedu. Dan keramaian ini mengingatkannya pada Guild Game di masa lalu. Dia juga menyadari mayoritas anggota Guild adalah orang bangkitan yang memegang status sosial tinggi. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat dan bertanya, apakah dia butuh bantuan. Wanita bernama Mari ini dengan ceria berkata bahwa membantu orang lain adalah kebahagiaan terbesarnya di dunia, tapi sayangnya, Yuki menjawab dia cuma melihat-lihat dan memanggilnya dengan sebutan Bibi. Ledakan terjadi. Mendengar panggilan Bibi itu langsung membuat amarahnya meledak. Panik, Yuki mengira panggilan Bibi itu masih sangat wajar untuk seorang murid tahun kedua, tapi Mari langsung menceramahinya karena tidak sopan dan menyebutnya mencari mati. Tepat saat itu, sebuah suara familiar memanggil namanya dan bertanya ngapain dia ada di situ. Saat Yuki menoleh, dia melihat Yang dan Luke berdiri di sana.
yang bahkan melambaikan tangan dengan riang menyapanya. Jadi, dia langsung menggenggam erat tangan Luke dan bilang betapa senangnya bertemu. Namun kocaknya, Luke menepisnya mentah-mentar dan menyuruhnya berhenti bersikap konyol. Luke lalu menoleh kemari, memintanya memberi sedikit toleransi dan melupakan masalah ini. Mari jelas sangat terkejut dengan campur tangan Luke. Meski begitu, dia membiarkan masalah ini berlalu dan memperingatkan Yuki agar lebih cerdas. Setelah wanita itu pergi, Yuki bertanya, apakah semua orang di guild sama anehnya? Luke mengangguk setuju, mengatakan pertarungan alam liar membuat emosi. Mereka selalu tegang. Beralih dari topik itu, dia bertanya tujuan Yuki ke sini. Yuki membalas bahwa dia berniat terjun langsung ke alam liar. Tapi yang malah mengejeknya bakal dimangsa habis. Dalam waktu kurang dari sejam, Panas mendengar ejekan itu, dia membalas bahwa gadis itu juga payah. Yang langsung menantangnya menggunakan pedang dan Yuki menerimanya. Memicu pertengkaran super panas, Luke menjadi sangat murka melihat kelakuan memalukan mereka. Sementara para petualang di sekitar malah bersorak heboh. Tanpa buang waktu, Luke menyeret mereka berdua pergi. Di dalam ruang VIP, Yuki mengeluh kesakitan karena Luke memukulnya terlalu keras. Tapi Luke memperingatkan, ada banyak ahli tersembunyi di luar sana. Mencari gara-gara adalah hal bodoh. Setelah menyadari kebenaran ucapan seniornya, Yuki akhirnya bisa tenang. Luke lalu lanjut memperingatkan bahwa berburu monster menaikkan level, alam liar itu area mematikan. Anehnya, kalian pasti sepemikiran denganku kan? Yuki malah kegirangan mendesak Luke. Melihat antusiasme gila itu, Luke akhirnya pasrah dan menjelaskan bahwa dunia luar sangatlah mengerikan, terutama di 4 zona bahaya maut. Karena Yuki sama sekali tidak tahu, Luke membeberkan bahwa Gunung Harimau Buas di timur dikuasai oleh Raja Harimau bersayap emas. Sementara di barat ada rawa berlumpur yang dikendalikan oleh naga berkepala 2. Di arah selatan terbentang lautan bunga milik iblis bunga. Terakhir, sejauh 300 mil, Gunung Lu menjadi sarang sang raja hantu. Inilah 4 zona mengerikan yang mengelilingi kota King dengan sejuta ancaman gaib. Bukannya takut, fokus Yuki malah teralihkan pada poin pengalaman besar di sana. Luke memperhatikan ekspresi penuh semangat Yuki dan merasa sangat kebingungan dibuatnya. Meski begitu, dia menasihati bahwa bertarung melawan monster pinggiran saja sudah cukup tanpa harus pergi jauh. Yuki meyakinkan bahwa dia sangat paham risikonya, tapi dia harus segera pergi sekarang juga. Setibanya di tembok pertahanan kota King, seorang penjaga menghadang Yuki memasuki zona terlarang. Dia dengan curiga menanyakan izin keluar dan alasannya mengendap-endap karena tidak bisa memberikan jawaban. Masuk akal, Yuki menunjuk langit dan berteriak heboh tentang monster terbang. Sang prajurit secara refleks menoleh kaget, tapi langitnya kosong melompong. Begitu dia berbalik lagi, Yuki si licik itu sudah lenyap, kabur tanpa jejak, membuatnya bingung kenapa anak muda itu malah mencari mati. Di waktu yang sama di kota Jixia, gerombolan monster tikus mengamuk di reruntuhan. Melihat kekacauan ini, Yuki menyadari tikus level 5. Ini membuktikan dunia luar sangat berbahaya. Dia lalu mengeluarkan senjata tombak guntur angin dengan daya serang 350. Tanpa ragu, dia melengkapi dirinya dan melompat tinggi ke udara. Dia bertekad menguji kekuatan murninya pada tikus raksasa itu. Hanya dengan satu tebasan mematikan, monster itu mati seketika dan memberinya 3 poin pengalaman. Meski mencibir hadiah yang super pelit itu, ini tetaplah momen perburuan monster yang selalu dia idamkan selama ini. Saat dia berdiri merayakannya, tikus-tikus di sekitarnya mulai beraksi brutal. Dia dengan sigap merasakan pergerakan aneh itu dan menoleh. Segerombolan besar tikus langsung membanjiri jalanan dari gedung terdekat. Salah satu dari mereka mengeluarkan raungan nyaring sebagai tanda, dan seluruh kawanan itu menyerbunya serentak. Namun Yuki tetap santai dan memutuskan mencoba teknik barunya saat monster itu mendekat. Dia mengangkat tombaknya dan melepaskan kemampuan prajuritnya. Tombak guntur angin itu langsung diselimuti kekuatan spiritual yang meledak-ledak di udara. Kawanan tikus itu sempat ragu sesaat ketika merasakan tekanan aura mematikan ini. Namun serangannya menyapu bersih area tersebut dan menelan kawanannya. Saat debu menipis, Yuki berdiri gagah di antara tumpukan mayat.
diiringi notifikasi poin pengalaman tanpa henti. Begitu matahari terbenam di balik hutan gelap, Yuki menyalakan api unggun dan memanggang daging tikus hasil buruannya. Setelah matang sempurna, dia melahap daging itu tanpa pikir panjang. Satu persatu dihabiskan dengan rakus, lalu membuang tulang belulang yang tersisa. Selesai makan, dia bergumam kalau daging monster segar ternyata punya tekstur yang sangat empuk. Tapi tunggu dulu, ekspresinya mendadak tegang saat merasakan kehadiran sosok energi yang luar biasa mendekat. Dia spontan berbalik untuk melihat siapa pengganggu ini. Astaga, seekor harimau bersayap menerjang ganas tepat ke arahnya. Tanpa basa-basi, dia menyambar tombaknya dan melompat ke udara sambil bermanuver di belakang harimau bersayap emas itu. Kilat menyambar, menghancurkan targetnya seketika. Merasa bosan, dia malah meremehkan korbannya. Jadi, kegilaan apa lagi yang akan kita saksikan selanjutnya? Terus tonton ya. Ayo kumpul sini, kita bakal lihat momen kacau MC kita yang mikir rasa daging harimau aneh ini. Padahal, monster begini jarang kumpul bareng. Belum selesai mikir malah muncul lebih banyak harimau. Satu harimau maju dan menggeram dengan mata merah mengerikan. Yuki langsung bengong melihatnya. Tanpa buang waktu sedetik pun, dia langsung balik badan dan lari terbirit-birit. Sayangnya harimau bersayap itu tetap mengejarnya. Dia mulai heran kenapa monster ini mendadak pada akur. Sadar kalau dia bakal tertangkap, jika begini terus, akhirnya dia memutuskan pakai skill andalannya. Dia mendadak berhenti lari lalu kekuatannya diaktifkan. Armor tempur Griffith langsung menyelimuti tubuhnya memancarkan cahaya terang yang menilaukan mata para harimau. Untungnya armor itu membuatnya bisa terbang dan selamat dari kepungan maut. Akhirnya dia mengakui betapa gilanya alam liar ini dan bingung kenapa harimau itu nafsu banget mengejarnya. Tapi sekarang giliran dia yang unjuk gigi. Dia langsung mengeluarkan jurus tebasan naga dan burung phoenix miliknya. Gelombang kekuatan super besar merobek dan menelan gerombolan harimau itu. Satu persatu mereka tumbang dari langit. Notifikasi sistem langsung membanjiri pandangannya. Dia dapat banyak banget poin pengalaman dari bangkai mereka. Yuki sadar satu harimau ngasih 2000 XP dan mikir butuh belasan lagi biar naik level. Tapi mendadak kepalanya pusing berat. Pandangannya mulai kabur. Sambil sempoyongan dia sadar jurus naga phoenix tadi terlalu menguras. Mana buat dipakai terus-terusan. Dia ngaku masih cupu dan butuh istirahat buat memulihkan energi. Bersamaan dengan itu, dia melihat taktik harimau tadi membuktikan betapa pintarnya mereka. Tak lama kemudian di dalam hutan seekor rusa sedang santai jalan sebelum harimau bersayap emas mendadak muncul dan menerkamnya. Tepat saat itu tombak Yuki melesat tajam. Tombak itu menembus tubuh sang harimau dan memakukannya ke batu besar. Setelah itu, Yuki berjalan mendekati rusa tadi dan ternyata umpannya sudah tewas, yang bikin situasi makin ribet buatnya. Kemudian di dekat tebing, dia melihat sekumpulan harimau bersayap sedang nongkrong bareng. Dia mengaku monster-monster ini kelewat licik, padahal butuh bunuh beberapa lagi buat naik level. Dengan sisa semangat, dia memutuskan lanjut cari monster ganas lainnya. Selang beberapa waktu akhirnya, dia nemu satu harimau kesepian dan menandainya jadi target leveling. Kebayang poin X yang bakal didapat, dia langsung terbang semangat ke sana. Tapi pas sampai ternyata, sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Bukannya harimau biasa yang berdiri di depannya adalah Raja Harimau level 25. Monster raksasa itu perlahan bangun memamerkan postur tubuhnya. Dia sampai kaget melihat ukurannya yang lebih besar dari ikan paus. Tatapan tajam harimau itu mendadak tertuju padanya. Dia mulai panik dan mikir apa monster itu sudah sadar kehadirannya. Raja Harimau maju dengan aura hitam mengerikan di sekitarnya. Monster itu mengumpulkan energi di mulutnya untuk bersiap menyerang. Tanpa ragu dia menembakkan bola energi super kuat tepat ke arah Yuki. Yuki merespon cepat dengan membuat perisai pelindung buat menahan serangannya. Tapi kekuatannya terlalu gila dan berhasil menghantamnya. Kalah tenaga dia langsung terpental terbang ke udara. Sang Raja Harimau menatapnya dingin dengan ekspresi penuh ejekan. Di dekat situ beberapa rusa yang asyik makan rumput mendadak kaget melihat Yuki jatuh dari langit. Layaknya meteor. Mereka cuma bisa bengong kebingungan. Sementara itu Yuki kembali berdiri dan mengakui kekuatan mengerikan sang Raja Harimau. Tapi belum sempat nafas suara lain menggema di hutan, dia menoleh cepat dan melihat gerombolan monster lain lari ke arahnya.
Kepanikan melanda Yuki yang mikir hoke dia sudah habis dan bakal mati terinjak. Mengesampingkan rasa takutnya, dia langsung menarik tombak lalu mulai beraksi. Dia memakai tebasan vertikal ditambah sapuan horizontal mematikan ke monster itu. Kekuatan brutal dari serangannya menyapu bersih mereka dan mengakhiri kekacauan ini. Seketika setelah menghabisi monster itu, dia dapat 1000 XP dan sedikit gold. Ditambah lagi sistem ngasih tahu kalau dia sudah tembus level 11. Mendengar ini dia menancapkan tombaknya ke tanah. Lalu ambruk lega sambil ngaku banteng tadi terlalu banyak. Ini bikin dia curiga jangan-jangan ada kong kali kong antara pemerintah sama Raja Monster. Sambil peregangan dia juga mikir betapa berbahayanya dunia ini dan berencana ngejar level 12 sebelum pulang. Yuki melirik daging monster bergizi itu dan ragu apa tasnya muat. Di saat bersamaan, dia sadar harus menajamkan skill tempurnya setelah ngos-ngosan lawan musuh kroco. Tapi sebelum selesai melamun dia mendengar suara orang samar dari dalam hutan. Dia langsung mengintip gerombolan orang di kejauhan bersama banteng dan jadi penasaran. Di sanalah Yang dan timnya sedang dikepung kawanan itu. Kondisi mereka sudah babak belur gara-gara pertarungan sebelumnya. Tiba-tiba satu banteng menyeruduk maju. Yang buru-buru mengangkat pedangnya menahan serangan itu. Sambil teriak dia menyuruh ayahnya cepat selesaikan urusannya. Di dekat sana sang Raja Banteng bertanduk berdiri dengan satu telinga putus dan luka. Parah itu ulah Luke sendiri, mendengar teriakan yang sang ayah, menyuruhnya bertahan sedikit lagi. Sampai dia membunuh monsternya. Sayangnya Raja Banteng itu masih jauh dari kata mati. Monster itu memanfaatkan kelengahan Luke lalu mendadak putar balik mau kabur. Luke teriak nyuruh berhenti tapi sadar kalau bertarung kelamaan mereka semua bisa mati konyol. Sementara itu, pedang yang terlempar lepas dari genggaman dan jatuh ke tanah. Lengannya juga terluka karena gagal menangkis. Saat dia memaksakan matanya terbuka, banteng yang ngamuk itu sudah nyeruduk lurus ke arahnya. Luke panik meneriakinya untuk segera minggir walau dia tahu itu sudah terlambat. Yang juga sadar tapi badannya sudah lemas dan cuma bisa minta maaf. Kalian pasti mikir dia tamat kan? Tiba-tiba petir menyambar banteng itu. Saat monster itu tumbang, Yuki muncul dan meledek Yang karena gak becus nangani musuh. Mendengar suaranya cewek itu kaget dan memanggilnya si Taugi Mesum. Yuki langsung sewut mengklarifikasi kalau dia bukan orang mesum dan nanya gimana mereka bisa sampai dikepung begini. Belum sempat dijawab Luke mendadak muncul. Dia menjelaskan kalau mau bikin senjata bagus buat Yang tapi malah bikin kesalahan fatal. Mendengar ini Yuki kaget banget, sekelas Luke bisa bikin kesalahan konyol begitu. Tiba-tiba sebilah pedang menempel di lehernya. Luke mengancamnya jaga mulut dan Yuki pun langsung ciut minta maaf. Di sisi lain, dua pria lain teriak ke Luke bilang kalau mereka sudah gak sanggup nahan lagi. Luke menoleh lagi ke arah Raja Banteng yang sekarang ketakutan setengah mati. Tapi seiring berjalannya waktu makin banyak banteng yang ngumpul di sana. Yang mendadak kasih ide buat terobos aja, tapi ayahnya bilang musuhnya terlalu banyak dan mustahil dibantai semua. Tetap saja yang keras kepala gak peduli dan bahkan teriak kalau dia pingin banget makan sapi panggang. Sayangnya Luke cuma bisa minta maaf dan jujur kalau staminanya sudah habis. Gak disangka-sangka Yuki nyuruh dia tahan 3 detik dan Luke setuju meski kebingungan sama rencananya. Yuki langsung gerak cepat sambil bilang gak ada waktu buat jelasin panjang lebar. Melihat ini Luke ngomel-ngomel tapi tetap maju dan mengeluarkan pedang topan buat nahan serudukan banteng. Sambil tarung dia ngingetin Yuki kalau jurus ini bakal nguras tenaganya dan menyerahkan nyawa mereka ke tangan Yuki. Pemuda itu dengan santai menyuruhnya tenang karena dia masih muda dan belum mau mati. Setelah itu, dia berniat menangkap si Raja Banteng buat menghentikan kawanan lainnya. Dia melesat ke belakang punggung Raja Banteng dan melancarkan pukulan berkekuatan 10 kali lipat dari kekuatan aslinya. Dampaknya sangat brutal sampai kepala Raja Banteng itu amblas masuk ke tanah. Melihat adegan gila ini, Yang dan Luke melongo kaget melihat kekuatannya. Tapi tebak Yuki gak berhenti di situ dan langsung mengaktifkan tebasan naga Phoenix. Sang Raja Banteng merasakan tekanan mengerikan saat naga dan Phoenix menyambarnya. Dia coba kabur tapi terus dikejar tanpa ampun. Secepat kilat naga dan Phoenix menyatu lalu menghantam telak sang Raja Banteng.
Saat tubuh monster besar itu ambruk tak bernyawa, Yuki akhirnya mendeklarasikan kalau semua ini selesai setelah sang raja banteng putus kepalanya. Sisa kawanan lainnya lari kocar-kacir ketakutan. Pria botak itu dengan girang memanggil temannya yang langsung berlari menghampiri. Mereka berpelukan haru merayakan kalau mereka berdua berhasil selamat. Coba tebak, kalau kalian jadi mereka pasti lega banget kan? Tapi Luke malah malu dan ngajak yang kabur. Tiba-tiba Yuki melambai, dan Luke membalasnya canggung ngaku berhutang nyawa. Mari kita mulai, kawan. Luke sangat kesal dengan kelancangan Yuki, dan ingin memberinya pelajaran. Tapi tiba-tiba, Yuki malah meminta tubuh monster itu, karena bisa menambah kekuatannya. Mendengar ini, Luke menyuruhnya menunggu sebentar. Yuki langsung bingung, ada apa lagi nih? Luke bilang kekuatan murni Yuki kurang teknik, lalu mengarahkannya ke kota Gunung Lu. Untuk menemui pandai besi, di sana, dia akan diajari cara mengendalikan kekuatannya. Yuki tentu saja langsung setuju dengan semangat tinggi. Tapi, yang menyuruhnya ganti baju dulu sebelum dia bikin malu dirinya sendiri, dan dia pun menurut. Sesampainya di kota Gunung Lu, Yuki menemukan toko pandai besi milik Luke. Yap, tempat yang tepat. Tiba-tiba, yang memanggilnya, mengira Yuki bakal tersesat. Tapi melihat ekspresi melongo Yuki, dia bertanya apa Yuki kaget melihat baju tempurnya. Dia lalu memamerkan senjata-senjata mereka dan dengan bangga bilang kualitasnya lumayan bagus. Namun, Yuki dengan santai menjawab kalau itu murni kehebatan Luke, kenapa malah dia yang pamer. Marah besar, yang langsung menantangnya berkelahi. Yuki menerima, tanpa takut sedikit pun, membuat yang bersiap menghabisinya. Untungnya, Luke masuk dan ngomel, kenapa sih kalian selalu berantem pletak? Dia menjitak kepala mereka berdua dan menyuruh mereka diam, tapi keduanya tetap ngeyam dan malah saling tunjuk nyalahin satu sama lain. Luke akhirnya menyuruh mereka berhenti dan mengumumkan akan menempa senjata baru untuk Yang. Segera setelah itu, dia mulai mendemonstrasikan metode khusus untuk mengendalikan tenaga. Sambil mengangkat palunya ke arah tanduk, dia menyuruh Yuki untuk memperhatikan baik-baik luar. Dia memukul tanduk itu dengan kekuatan yang luar biasa. Yuki sangat takjub. Gerakan sekecil itu punya daya hancur segila ini. Teknik ini benar-benar level dewa. Dia harus menghafalnya dengan teliti. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa manipulasi kekuatan Luke telah terdeteksi. Yuki langsung mencapai penguasaan dasar dan akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Meski kaget, dia mulai bertanya-tanya, apakah dia harus mencapai 1000 poin sebelum bisa naik tingkat. Tiba-tiba, yang menyadari tatapan tajamnya dan bertanya apakah dia sudah paham. Dengan sombong, Yuki menjawab tentu saja, kan dia jenius. Kesombongan ini langsung bikin yang emosi dan gatal ingin menonjok wajahnya. Malam harinya, suara dentuman logam bergema di luar toko. Di dalam, Luke memukul tanduk itu untuk terakhir kalinya dengan tenaga super. Tidak lama, pedang itu akhirnya selesai ditempa. Melihat ini, yang sangat kegirangan pedang banteng surgawinya sudah jadi. Tapi tunggu, aura gelap mendadak muncul. Perhatikan baik-baik bagian ini, kawan. Saat yang mau mengambilnya, Luke sadar ada yang salah dan menyuruhnya awas. Pedang itu bergerak sendiri, melayang di udara, lalu melesat dengan cepat, mengincar Yang. Dia berhasil menghindar, tapi pipinya tetap tergores sedikit. Di udara, pedang itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian, lalu jatuh berdentang ke lantai. Melihat kejadian gila ini, Yuki bingung bertanya ada apa. Luke menjelaskan, pedang itu menolak karena masih ada sisa kehendak. Monster yang gagal, dia hilangkan. Luke menoleh ke Yang dan meminta maaf karena senjatanya hancur. Tapi Yang santai saja, bilang dia tetap bisa masuk Akademi Seni Bela Diri tanpa senjata itu. Luke juga minta maaf pada Yuki karena gagal memperlihatkan teknik yang benar. Namun Yuki menenangkannya, santai saja, toh dia sudah berhasil mempelajarinya. Luke awalnya mau menjelaskan lagi, tapi langsung dia mendengar jawaban Yuki barusan. Jelas saja Luke sangat kaget, dan bertanya apa Yuki benar-benar sudah menguasainya. Tanpa banyak omong, Yuki mengambil palu dan sebuah pedang di dekat situ. Dia menyuruh Luke mengecek apakah ada yang salah dengan tekniknya. Setelah bilang begitu, dia meletakkan pedang itu dan bersiap. Saat palunya menghantam bilahnya, pedang itu terpotong rapi jadi 4 bagian. Astaga!
Melihat ini, Luke sadar kontrol kekuatan Yuki sudah berubah total. Dia berhasil menguasai teknik itu dalam sekali coba. Sesuatu yang sangat mengerikan bagi Luke. Sementara itu, Yuki menawarkan senjatanya pada Yang dan dia langsung minta diberikan tombak, tapi Yuki bilang tombak tidak cocok dengan gaya bertarungnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang ujung surga dengan kekuatan lebih dari 60. Dia mengarang cerita kalau itu pusaka keluarga dan Yang dengan semangat menerimanya. Tapi dia penasaran dari mana asalnya. Jadi Yuki ngeles bilang dia bisa memanggil barang dari jauh. Yang lalu pamit, mengandalkan Yuki untuk perbekalan. Tapi Yuki tetap merahasiakan sistemnya. Keesokan harinya, mereka menyuruh Yang berdiri di depan boneka latihan. Dengan pedang barunya, dia memejamkan mata, memusatkan seluruh tenaga, sementara Luke dan Yuki menonton dari dekat. Saat matanya terbuka, tatapannya penuh tekad kuat. Dia melangkah maju dan menebas batang kayu di depannya. Bilah pedang itu menembus kayu dan membelahnya. Sangat rapi jadi dua, yang sangat takjub dengan ketajaman pedang gila ini. Luke juga setuju potongan itu sempurna layaknya senjata dewa. Yuki tertawa dan menepuk bahu Luke. Bilang dia terlalu sopan memujinya. Yuki merasa untung besar karena dapat skill kontrol kekuatan. Sementara Luke menyadari kegeniusan bocah ini, gak mau ambil pusing. Yuki bilang dia akan pulang duluan karena urusan senjata sudah beres. Kalian pasti penasaran kelanjutannya kan? Luke menahannya sebentar, bikin Yuki bingung. Luke lalu bertanya, apakah dia pernah berpikir untuk mendaftar ke Akademi Seni Bela Diri besoknya di kota. Yuki tampak sangat kelelahan karena belum tidur 2 hari. Sambil jalan, dia memikirkan sistem akademi dan evaluasi besok, tapi saat lagi asik melamun, sebuah buku tiba-tiba melayang dan plak menghantam wajahnya dengan telak. Lily muncul, langsung memarahinya karena cuek dan sering bolos pelajaran. Gadis itu juga bertanya, apakah dia pernah memikirkan posisinya sebagai ketua kelas. Yuki langsung mengembalikan bukunya, melas bilang dia habis dari alam liar dan tidak ada sinyal. Lily tentu saja ragu apakah bocah ini bisa bertahan hidup sendirian di sana. Dengan gaya tengilnya, Yuki pamer kalau dia sudah membunuh banyak monster. Lily sama sekali tidak peduli. Jadi Yuki bertanya apa dia mau mencicipi bahan makanan langka yang dia bawa. Saat Lily setuju dan Yuki bertanya mau makan apa, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka. Yuki menyadari bahaya ini dan langsung menarik Lily agar tidak tertabrak. Setelah selamat, sopir itu marah-marah. Tapi fokus Yuki malah tertuju pada sesuatu yang empuk di tangannya. Saat dia menunduk, astaga, dia baru sadar. Tangannya memegang area terlarang Lily. Wajah Lily langsung merah padam karena marah dan meneriakinya brengsek. Di rumah, meja makan kembali penuh dengan hidangan lezat, tapi Yuki cuma bisa tersenyum pasrah dengan cap 5 jari di pipinya. Di seberangnya, Lily masih cemberut kesal, jadi Yuki minta maaf sambil menawarkannya daging langka. Tetap saja, dia bilang daging doang gak cukup dimaafkan, dan Yuki pasrah. Namun, saat Lily mencicipi daging itu, dia mendadak diam. Rasanya luar biasa enak dan lembut banget. Meski begitu, dia gengsi dan bilang, rasanya cuma lumayan, sementara Luke menyuruhnya makan lagi. Ngomong-ngomong, Yuki memberitahunya kalau ke depan, dia mungkin akan jarang masuk sekolah. Lily langsung kaget setengah mati. Dan bertanya alasannya, Yuki menjelaskan rencananya mendaftar ke Akademi Seni Bela Diri. Lily akhirnya mengakui bakatnya memang cocok jadi petarung. Walau begitu, dia tetap menyemangatinya untuk melakukan kebangkitan dengan benar dan tidak menyerah duluan. Selesai makan, Lily menawarkan bantuan mengurus isinya, tapi memintanya tetap masuk kelas kalau bisa, yang langsung disetujui Yuki. Saat Lily mau keluar, Yuki menyuruhnya menunggu sebentar. Dia langsung berbalik, penasaran kenapa cowok ini memanggilnya. Ternyata Yuki cuma mau bilang terima kasih, kesal banget di prank. Lily mengatainya. Bodoh, bikin Yuki garuk-garuk kepala kebingungan. Lily langsung membanting pintu dan pergi. Jadilah MC kita ini, melongo, mikir keras apa salahnya. Dia cuma bisa menyimpulkan kalau cewek itu merepotkan dan memilih tidur sebelum tes besok. Pagi harinya di Akademi Seni Bela Diri, banyak peserta sudah berkumpul. Di antara mereka ada Yang
yang lagi santai minum. Di pojokan, Yuki menyapanya dan mencari Luke, yang bilang ayahnya sudah masuk duluan dan menyuruhnya menunggu. Nah, apa yang bakal terjadi di ujian ini? Kita saksikan nanti, kawan. Sini kumpul bareng aku, kita tonton aksi kocak dan epik ini. Dia nanya cara ikut ujian, terus disuruh daftar di resepsionis. Sambil nunggu dipanggil, dia ngelihatin banyak banget peserta. Ujiannya ngapain aja sih? Ternyata ada tes kekuatan, kecepatan, sama pertarungan. Dia malah meledek nyuruh cewek itu, jangan sampai gugur. Jelas aja si cewek ngamuk dan menggebrak mejanya. Dia naruh minumannya keras-keras dan maju mendekat. Cowok itu sampai bingung, ngapain senyum-senyum seram gitu. Kata si cewek, pedang itu ngasih dia keberanian, tapi sumpah, nada bicaranya aneh banget deh. Pas banget, resepsionis manggil nama yang buat masuk ke ruang ujian. Akhirnya dia berhenti bercanda dan nyuruh cowok itu merhatiin baik-baik. Biar tahu apa yang bakal mereka hadapi di akhir ujian. Di dalam arena, ujian yang resmi dimulai, musuhnya golem batu raksasa. Tanpa basa-basi, monster itu langsung lari kencang nyerang dia. Tapi santai, yang udah siap siaga. Dia pegang pedangnya erat-erat terus sering. Satu tebasan super cepat dan rapi langsung membelah tubuh golem itu. Penonton sampai melongo lihat aksinya yang kelewat gampang. Golemnya hancur berantakan, wasit ngecek dan langsung nyatain yang lulus ujian. Pas dia jalan balik ke ayahnya, Luke bilang, kalau ngalahin golem aja sih udah cukup. Yuki tiba-tiba nimbrung dan sok muji pertarungannya. Yang malah cuek dan nanya balik, gimana hasil babak penyisihannya? Bukannya jawab jujur, Yuki malah sok asik nurul, dia nebak sendiri. Muka ngeselin Yuki bikin yang emosi, dan langsung ngancam pakai pedang. Enggak lama, giliran Yuki yang dipanggil. Dia masuk ke arena dengan santai dan langsung minta duelnya dimulai. Dia ngaku belum pernah ngelawan seorang awakener, yang jadi panik dan langsung nengok ke ayahnya. Tapi sang ayah bilang tenang aja. Soalnya Yuki kelihatannya masih nyembunyiin banyak kekuatan aslinya. Enggak lama, wasit ngasih tanda mulai lawan Yuki sempat ngingetin dia buat hati-hati. Tiba-tiba arena bergetar parah pas dia ngaktifin kekuatannya. Batu-batu raksasa melayang ke udara, terus muter-muter ngebentuk tornado batu di sekelilingnya. Anginnya kencang banget, sampai penonton harus tutupin wajah mereka. Pastiin kalian perhatiin adegan ini ya badai reda, dan tiba-tiba muncul golem super besar. Orang-orang sampai mikir institut sengaja mau ngehabisin Yuki. Sang awakener bilang kendali elemen buminya udah mentok, dan berharap Yuki bisa ngebuktiin dirinya. Sementara itu, wasit lagi ngecek data Yuki pas dia ngalahin si pria tanpa wajah. Wasit mikir kekuatan Yuki ini setara level 2, apa dia jenius dari lahir ya? Di sisi lain, Yuki cuma berdiri santai pas golem raksasa itu mulai nyerang. Dia berhasil menghindar. Pukulan berat itu meleset. Yuki mikir, kekuatan awakener elemen bumi emang susah dilawan. Saking asiknya mikir, dia sampai lengah dan malah ketangkap erat sama tangan golem itu. Semua orang kaget lihat raksasa itu gerak lincah banget. Lawannya mulai ngejek gelar jenius Yuki. Tapi ejekan itu langsung berhenti pas dia ngelihat sesuatu yang bikin merinding. Energi Yuki meledak gila-gilaan, sampai bajunya robek berkeping-keping. Dengan kekuatan penuh, dia langsung menghancurkan tangan golem yang ngurung dia tadi. Wah, epik abis. Wasit yang lihat ledakan aura Yuki baru sadar, anak ini masih punya kekuatan tersembunyi. Golemnya meraung kesakitan pas tangannya hancur. Tapi anehnya, batu-batu yang pecah tiba-tiba melayang naik. Batu itu nyambung lagi ke tubuh golem. Awakener itu dengan santai bilang, kalau kemampuan regenerasi golemnya bikin serangan Yuki sia-sia. Sementara Yuki berhasil mendarat aman. Dia berdiri dekat rak senjata, sambil mikir, kalau kekuatan 10 kali lipat aja belum cukup buat numpas golem ini. Tanpa ragu lagi, dia ambil tombak dan langsung maju menyerang. Golemnya lihat dan langsung siap-siap ngasih pukulan maut lagi. Yuki dengan lincah menghindar, ngebiarin tinju itu ngehantam tanah. Terus, dia manfaatin momen itu buat lari naik. Dia lari di atas lengan golem. Di momen pas, dia ngeluarin jurus tebasan naga Phoenix. Penonton sampai melongo lihat naga dan Phoenix beneran muncul. Golem itu terbelah dua gara-gara kekuatan gila Yuki. Terus dengan santainya, dia nanya ke wasit, dia lulus atau enggak. Di tempat lain, ada ruangan penuh botol minuman kosong.
Seorang pria duduk santai sambil pegang botol. Pas habis, dia malah minta nambah lagi. Kenalin, ini Chen, ketua pusat Institut Seni Bela Diri. Terus, sekretarisnya masuk. Sekretarisnya tegas banget ngelarang dia minum lagi. Tapi si bos nyeyel, katanya pendekar level 5 mana mungkin mabuk semudah itu. Si sekretaris langsung naruh tumpukan tebal. Berkas ditumpuk kasar di meja. Dia bilang paham institut lagi krisis bakat. Makanya laporan ini penting banget. Dia maju ngedekat sampai si bos mati kutu. Kalian pasti ikutan sok kayak bapak ini kan? Chen baca berkasnya dan melongo berat. Kembali ke institut, Yuki akhirnya menerima emblem level 2. Dia mainin emblemnya sambil pamer kalau dia lulus tanpa keringat. Gaya tengilnya ini bikin yang kepal tangan gatal banget pengen nonjok muka Yuki. Luki tiba-tiba bilang kekuatan Yuki udah setara dengannya. Dipuji gitu, Yuki malah jadi sedikit salah tingkah. HP-nya bunyi, ada telepon masuk. Langsung aja diangkat. Ujung-ujungnya dia malah diomelin habis-habisan sama Lily gara-gara bolos kelas seharian. Yuki sibuk meles. Sementara yang merhatiin diam-diam dari belakang, terus dia nengok ke ayahnya. Dia nanya pelan, apa Yuki beneran sekuat itu? Loke agak bingung mau nenangin gimana, soalnya orang jenius pasti selalu ada. Tiba-tiba, yang malah ngangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dia janji bakal ngelampauin Yuki lagi. Besoknya di Gunung Harimau, sekawanan harimau bersayap lagi asik makan rusa. Tapi suara aneh tiba-tiba mengganggu pesta makan mereka. Duar, petir super besar langsung nyamber mereka. Yuki muncul, sadar kalau kontrol dan teknik ternyata jauh lebih penting daripada sekadar pakai tenaga kasar. Native System naik ke level 13 bikin dia senyum bangga. Tapi senyumnya luntur pas dengar lolongan dari belakang. Wan, gerombolan harimau bersayap lari ke arahnya. Dia pegang tombak dan langsung nerjang maju, tapi jumlah musuhnya kebanyakan. Anehnya, harimau-harimau ini sama sekali pantang mundur walau udah pada tumbang. Pas satu harimau mendekat, dia baru ngeh, mereka tuh bukan nyerang ngawur, tapi lagi ngulur waktu. Gila, sang raja harimau bersayap akhirnya datang. Raungannya bikin merinding. Suaranya kedengaran jelas dari jauh. Yuki sadar raja harimau ini namuk pasukannya dibantai dan sengaja ngejebak dia. Belum sempat mikir lagi, monster itu ngebentangin sayapnya. Terus langsung terbang nyerang Yuki. Sadar belum selevel, Yuki tahu dia harus kabur sekarang juga. Dia ngaktifin sila dan jurus gerak tunggalnya buat kabur secepat kilat. Tapi kecepatan sang raja benar-benar edan, pasti bakal kekejar. Pas lagi mikir gitu, raja harimau nembakin gelombang kejut padat dari mulutnya. Yuki lengap dan gagal menghindar. Serangan itu telak kena pinggangnya, rasanya sakit luar biasa. Dia nyaris lolos, meski ujung ledakannya tetap menyerempet sebelum nabrak gunung. Dia ngelirik kaget, berarti ledakan tadi belum kekuatan penuhnya ya. Keserempet dikit aja lukanya parah begini. Jelas nggak bisa dilawan adu mekanik. Makanya, dia maksain diri buat tetap tenang dan ngecek keadaan sekitar. Setelah mikir keras sedetik, dia langsung dapat ide brilian. Yuki putar aret dan terbang cepat menuju rawa-rawa di kejauhan. Habis itu, dia teriak sambil nunjuk-nunjuk ngeledek raja harimau. Sengaja banget nantangin, biar disamperin. Monster itu sempat bingung, tapi karena merasa dihina habis-habisan, amarahnya meledak. Sampai sini dulu ya. Percaya Den, babak berikutnya bakal lebih pecah. Raja harimau itu termakan umpal, dan di detik terakhir, Yuki langsung terjun bebas masuk ke rawa. Sini kumpul. Kalian bakal lihat trik paling konyol hari ini. Si raja harimau mendadak ngerem di udara, curiga sama rawa aneh. Tiba-tiba, gelembung bermunculan, dan airnya bergejolak gila-gilaan. Muncul deh naga berkepala dua, si preman rawa berlumpur. Saat suasana memanas, Yuki malah diam-diam kabur dari sisi lain rawa. Sambil mengusap wajahnya yang cemong kena lumpur, dia mikir kalau naga itu gak bakal sudi wilayahnya diinjak bos lain. Habis itu, dia santai ngeluarin ramuan pemulih berukuran jumbo. Lalu menenggaknya dalam sekali tegungnya, efek ajaib ramuan itu dengan cepat menyembuhkan lengannya di depan matanya sendiri. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke langit. Dia asik menonton si naga dan raja harimau yang baku hantam dengan brutal. Meski kekuatan mereka imbang, Yuki niat buat ngasih pelajaran berharga karena harimau itu berani menipunya. Di tempat lain dalam hutan lebat,
Sekawanan harimau bersayap asyik mukbang bangkai rusa. Pas lagi enak-enaknya mengoyak daging, salah satu dari mereka merasakan sesuatu yang aneh. Sayangnya, itu udah telat banget. Kilatan cahaya melesat menembus pepohonan. Disusul ledakan super brutal yang langsung meluluh lantakkan tempat mereka nongkrong. Begitu debunya mereda, Yuki sudah berdiri santai di hadapan mereka dan manggil mereka anak kucing. Sambil sibuk panen item dari monster yang tumbang, satu harimau menatapnya syok tak percaya. Matanya terpaku ngeri melihat siluet naga yang menjulang tinggi di belakang punggungnya dengan nada yang sangat santai. Yuki menyapa, kalau udah lama banget mereka gak saling ketemuan. Rasa panik auto menyebar ke sisa harimau itu, dan mereka langsung putar balik buat kabur. Melihat kekonyolan ini, dia mengancam kerah, supaya mereka jangan pernah berani lari darinya. Yuki lalu melepaskan tebasan maut yang super kuat ke arah mereka. Serangan gila itu membelah hutan dan menciptakan jurang yang dalam beberapa saat. Kemudian, arena medan tempur itu penuh mayat saat sistem masih dia hadiah. Dia bergumam kalau 199 harimau udah tumbang. Dan cuma butuh satu lagi biar genap, pas banget. Mendadak terdengar suara pohon patah bergema di dekatnya. Yuki menoleh dan sadar kalau mangsa ke-200 akhirnya muncul. Di belakangnya berdiri jenderal harimau level 20 yang jadi penjaga klan tersebut. Dia lalu menyindir kalau monster itu udah nganggur tak ada beban kerja karena klannya hancur. Tapi sang jenderal malah mengaum marah dan menyeruduknya tanpa ragu sedikit pun. Yuki melompat santai dari posisinya dan berhasil menghindari serangan itu sambil bikin si monster lengah. Melihat ada celah menganga, dia langsung mengayunkan tombaknya dengan sangat mantap. Senjatanya berkilat, dan dalam satu tebasan mulus yang bersil, dia memenggal kepala jenderal harimau tersebut. Perhatikan baik-baik efeknya. Dengan ini, dia menyatakan mangsa ke-200 akhirnya melunasi hutangnya pada harimau tua. Tiba-tiba, sistem mengucapkan selamat menyelesaikan quest rahasia musuh klan harimau, dan ngasih dia skill unik mereka. Punya skill lompatan harimau ini, dia yakin momen pembalasan ke Raja Harimau udah di depan mata. Mengesampingkan hal itu, dia beralih menatap mayat harimau yang berserakan. Dan mulai mikirin harganya, fakta bahwa dia bakal tajir melintir dan gak miskin lagi bikin dia kegirangan parah. Setelah beberapa saat, Raja Harimau kembali membawa penggalan kepala naga berkepala dua, tapi pas matanya melihat ke arah tanah, matanya langsung berubah jadi merah darah menyala. Di depannya tergeletak mayat-mayat tak bernyawa dari seluruh anggota klannya. Auman super menggelegar langsung meledak dari tenggorokannya. Suara teriakan marahnya bahkan bikin orang-orang di sekitar bingung. Nanya siapa orang sinting yang mancing monster ini turun gunung. Kepanikan menyebar parah dan mereka auto kabur. Sayangnya, Raja Harimau membuka mulutnya dan melepaskan serangan penghancur massal yang luar biasa mematikan. Ledakannya menghantam gunung sekitar dan bikin semuanya runtuh berantakan. Malam harinya, Yuki mikirin harta barunya dan mutusin beli 2 ponsel. Tapi pas lewat rumah jagal, dia melihat lampu menyala dan heran kenapa bos koin kerja lembur begini. Dia nekat masuk dan dengan semangat teriak mau jual barang. Bukannya disambut hangat, sebilah pisau tiba-tiba saja terbang meleset ke arahnya. Instingnya langsung bereaksi dan dia merunduk untuk menghindar. Muncul bocil cewek yang nyolot maju, menuntut tahu siapa dia dan ngapain masuk ke sini. Bukannya ngejawab pertanyaannya, Yuki malah menuntut dia minta maaf. Yang mana? Langsung ditolak mentah-mentah sama si bocil. Yuki pun ngancam kalau anak nakal butuh didisiplinkan. Tapi dia mendadak kaku saat aura gelap menekan kuat. Baru sadar kalau ternyata ada banyak jagoan ahli di sana yang hawanya musur. Tepat di momen itu, Kwon akhirnya muncul dan langsung mengenali Yuki. Seketika itu juga, tatapan seram mematikan itu lenyap, membuat Yuki kebingungan setengah mati. Fokusnya lalu beralih pada Queen, yang bilang kalau gadis kecil itu adalah putri nakalnya, yang bernama Yuna. Mengetahui relasi ayahnya sama Yuki, Yuna langsung mundur, dan Yuki melepaskannya begitu saja. Queen lalu meminta maaf atas kelakuannya, dan menanyakan ngapain Yuki datang selarut. Ini, Yuki santai bilang bahwa 30 mayat harimau sayap emas yang bikin Kwon kaget luar biasa. Karena udah akrab, Kwon mematok harga 320.000 per ekornya. Dia buru-buru setuju dan berterima kasih ke Kwon yang memintanya gak usah sungkan gitu. Pas mengecek isi kartunya,
Yuki curiga Quen menyembunyikan rahasia besar. Soalnya dia gak banyak nanya macam-macam. Kumpulan ahli tadi juga berhasil menarik perhatiannya, tapi sikap bungkam Quen bikin dia ikut menahan diri. Akhirnya dia mutusin buat pamit pergi aja. Mikir kalau Quen sebenarnya bukan orang jahat. Sementara itu, di dalam area rumah jagal, Quen penasaran sama mereka kan? Quen nanya apa ahli itu udah memastikan semuanya. Seseorang lapor semuanya akurat, tapi mayat Raja Monster malah mengundang monster lain. Mendengar ini, Quen menyuruh mereka menekan hawanya, sambil ngomel kalau para orang terbangkitkan itu sombong banget. Keesokan harinya, di depan apartemen Yuki, Chen tiba bareng pria lain. Pria itu menanyakan apa dia sangat yakin kalau ini benar tempatnya, dan Chen membenarkannya dengan tenang. Dia menambahkan kalau dia sudah menyelidiki semua detail informasi mengenai Yuki. Di dalam apartemen, meja makan ternyata sudah kembali dipenuhi dengan makanan enak. Yuki asyik ngobrol dan mengundang Lily makan bareng. Tepat saat itu, sistem memberitahukan kalau fitur eksplorasi karakter NPC akhirnya diaktifkan. Tapi dia malah agak kesal karena fitur itu baru aktif telat, di mana rasa penasarannya soal Quen udah terlanjur lewat. Tapi dia mikir ini bakal jadi kemampuan support yang berharga kalau dipakai pintar. Gak lama, terdengar ketukan pintu, dia yakin itu Lily, jadi dia membuka pintunya dan santai memuji sampainya cepat banget. Tapi ekspresi wajahnya langsung membeku pas malah melihat dua pria asing berdiri di depan pintunya. Dia refleks bertanya siapa mereka. Chen menyebut namanya dan memuji. Selera uniknya Yuki pun mempertanyakan dari mana dia mengenalnya. Chen santai bilang mereka udah memantau sejak aksi bela dirinya. Dan mereka ini perwakilan institut. Sementara itu, pria di sebelah Chen mencium aroma sedap dari masakan daging harimau. Dia lalu mendekat dan nyeletuk kalau bahan makanan itu langka banget. Bikin Yuki kaget, pria itu menanyakan apa Yuki yang membantai semuanya. Yuki mengiyakan dan langsung mengusir mereka pergi, tapi pria misterius itu malah menyuruhnya sabar, bikin Yuki curiga dengan tujuannya. Belum juga sempat bereaksi, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya bergerak di luar kendali. Kekuatan tak terlihat memaksanya untuk duduk manis di sebuah kursi sok parah. Dia sadar kekuatan Om ini bikin dia gak berkutik buat melawan. Sesaat kemudian, pria itu menyapu bersih isi mangkuk. Padahal itu jelas jatah makanannya bareng Lily. Mendadak Chen memuji masakannya dan nyeletuk kalau Yuki cocok buka restoran. Memanfaatkan momen ini, Yuki langsung menuntut bayaran 1 juta untuk makanannya. Dia juga ngomel karena mereka asal nyelonong, masuk dan makan tanpa permisi. Sadar udah kelancangan, Chen memperkenalkan dirinya dan Wes, kepala aula distrik Jian. Mendengar gelar Wes, Yuki sadar pria ini bukan orang sembarangan. Tapi, dia tetap nanya, ngapain mereka berdua jauh-jauh kemari? Wes lalu memuji penampilan memukau Yuki dan menawarkan posisi sebagai muridnya di institut. Chen ikutan iri, nyeletuk kalau sang kepala sekolah belum pernah ngelakuin ini sebelumnya, tapi Yuki cuma bilang terima kasih dan tetap bersikeras mau ikut upacara kebangkitan. Ajar Wes membalas dan mengingatkan kalau dia udah tahu nilai kebangkitan Yuki itu 0 besar, jadi ekspresinya perlahan berubah seram. Wes langsung merilis suaranya dan nanya apa Yuki meremehkan kekuatan master bela diri. Detik itu juga, Yuki ngerasain tekanan aura super gila yang menindih tubuhnya. Tapi, saat menatap mata Wes, dia teringat kesempatan hidup keduanya dan bertekad bulat gak bakal menyerah. Wes setia menunggu jawabannya. Jadi dia membalas kalau kesuksesan dan kebangkitan kekuatan gak bakal menggoyahkan jalannya sebagai master bela diri. Alis Wes berkerut tipis dengar ini. Tapi dia ngotot, kalau gagal mencoba berarti dia belum benar-benar kuat, tanpa diduga-duga. Gila, kita baru lihat mental bajanya. Tepukan Chen seketika memecah ketegangan. Memuji ketenangan langkah Yuki menahan aura kepala sekolah. Wes ikut mengakui pola pikir istimewa Yuki ini benar-benar membuatnya. Ayo sini kumpul, kita bakal masuk ke cerita yang makin seru. Wes berjanji nggak akan menghalangi pilihan Yuki, membiarkan pintu akademi terbuka lebar. Sebelum pergi, dia janji ngirim panduannya besok, tapi syaratnya Yuki harus belajar mati-matian, kalau nggak dia sendiri yang bakal turun tangan. Di luar, Chen sadar Wes tumben banget sebaik ini. Wes merespon santai,
bilang kalau bakat Chen emang udah mentok di peringkat 5, tapi Yuki ngasih dia secercah harapan besar. Wes diam-diam berharap Yuki suatu hari nanti bisa melampaui pria itu. Sementara itu, Yuki malah lagi galau berat, gara-gara kehabisan jatah makannya sendiri. Karena ludes, dia protes ke Lily sejak kapan cewek itu rakus banget. Dengan polosnya Lily bilang gak tahu, dan nyalahin Yuki yang telat makan. Lily juga beralasan, dia tuh masih masa pertumbuhan, jadi wajar aja porsi makannya nambah terus. Yuki ngelirik doang dan pasrah setuju kalau dia emang lagi bertumbuh. Terlepas dari drama makanan, Lily ngasih tahu soal kota yang lagi kacau dan ngelarang dia pergi keluar. Dengar itu, Yuki langsung kepo ada apaan sebenarnya. Lily cerita kalau orang-orang penting udah berdatangan mengonfirmasi kecurigaan mereka. Tapi buat Yuki, itu sih udah biasa karena mereka. Nah, perhatikan bagian ini, karena suasananya langsung berubah. Lily mendadak gebrak meja, kesal, karena Yuki nggak paham apa-apa. Dia tahu Yuki emang lagi latihan, tapi di luar sana bahaya banget. Mendengar permohonan tulus Lily, Yuki cuma bisa terdiam. Meski begitu, dia meyakinkan Lily kalau dia tahu apa yang dia lakuin. Tapi wajah Lily malah makin muram, sadar keras kepalanya Yuki. Dia cuma minta Yuki jaga diri, karena mereka berteman. Setelah itu, Lily milih pergi duluan. Melihatnya menjauh, Yuki tetap membisu. Dalam hati dia berterima kasih. Tapi dia nggak bakal diam aja nunggu bencana datang. Besok paginya, dia bangun super pagi ponselnya langsung bunyi. Ada email masuk. Pas dicek, gila, Wes kerjanya secepat kilat. Bener-bener sekelas seniman bela diri tingkat 6. Tapi, belum juga Yuki sempat bacanya lebih teliti, hal aneh terjadi. Badai ganas tiba-tiba muncul dan menelan tubuhnya bulat-bulat. Beberapa detik kemudian, boom. Dia jatuh menghantam tanah keras. Pas dia ngeliat ke sekelilingnya, dia bingung ini di mana. Soalnya udaranya dingin banget dan parah. Tiba-tiba, seseorang lempar baju ke arahnya dan nyuruh dia cepat-cepat pakai. Sambil ganti baju, dia mikir ini mungkin dunia virtual. Tapi rasa dingin yang nusuk tulang ini kelewat nyata. Kalian pasti ikutan kaget, karena tiba-tiba Wes udah berdiri nggak jauh dari sana. Berhadapan sama monster raksasa. Yuki jelas penasaran banget sistem. Langsung ngasih info kalau itu monster tipe Suk, Raja Beruang Kutub. Matanya lalu tertuju pada tombak Wes yang mirip punya dia. Ini nih momen emas buat belajar. Tiba-tiba, sang Raja Beruang mengaum kencang sampai bikin budet. Wes cuma ketawa santai dan ngaktifin skill dari tombaknya. Detik berikutnya, wush. Dia melesat maju dengan kecepatan penuh. Beruang raksasa itu ikutan nabrak, dan dua sosok itu berbenturan brutal dalam bentrokan epik. Wes langsung sadar kekuatan monster ini ternyata nggak seseram kelihatannya. Tapi hati-hati, beruang itu mendadak ngangkat cakar dan menghancurkan tanah dengan kekuatan super gila. Untungnya, Wes sudah melompat tinggi ke udara dan dengan dingin nantangin monster itu mati bareng. Tombaknya diangkat tinggi-tinggi ke langit, dan awan hitam langsung berkumpul. Di atas sana, petir menyambar liar dan turun langsung menyelimuti senjatanya. Dengan gerakan mematikan, dia membidik beruang itu dan melepaskan serangan gelombang petir. Kekuatannya benar-benar dahsyat, menghancurkan tanah. Di bawahnya sampai hancur lebur. Sementara si beruang kutub matanya tertusuk telak. Tapi gila, pas Wes mendarat, monster itu ternyata masih hidup. Dan sekarang marahnya makin menjadi-jadi melihat. Ini, Wes akhirnya ngeluarin teknik rahasianya, pergerakan 8 bayangan. Dalam sekejap mata, 8 sosok bayangan berpisah dari tubuhnya dan mengepung monster itu. Yuki cuma bisa melongo melihat. Wes benar-benar membelah diri jadi 8 bayangan tajam. Habis itu, tiap klan angkat tombak secara serentak dan boom. Semuanya menyerang titik berbeda di tubuh beruang kutub itu. Tanpa ampun, setelah serangannya kelar, Wes bilang dia bakal biarin monster itu hidup. Tapi kalau macem-macem lagi, kepalanya bakal putus. Tawa Wes menggema ke seluruh area, sementara Yuki mengamati. Tiba-tiba, pusaran di langit mulai terbuka lagi. Yuki teriak kaget saat portal berputar itu terhubung langsung ke kamarnya. Tanpa aba-aba, dia ditendang keluar dari dimensi itu dan dilempar kembali ke kamarnya. Rasa sakit yang tersisa bikin dia sadar seberapa mengerikan kekuatan master tingkat atas, tapi pikirannya buih.